Chapter 401. Song Kue membuka matanya malam itu untuk menemukan dirinya berbaring di salah satu kamar kedai minuman. Setelah melihat sekeliling dengan pandangan kosong sesaat, dia menyadari bahwa peristiwa yang terjadi sebelumnya pada hari itu bukanlah halusinasi. Di satu sisi, ia hampir merasa ingin menangis, tetapi di sisi lain, amarahnya membara. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku bekerja keras untuk tulang selama 1 tahun penuh. Aku berhemat makanan dan pakaian. Aku mempertaruhkan hidup aku. Dan Bai Xiaon. Mengapa? 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 Sekarang, air mata benar-benar mengancam akan mengalir di mata Song Kue. Ketika dia memikirkan kembali kehidupannya, dia menyadari bahwa itu terdiri dari 2 segmen utama. Bagian pertama dari hidupnya adalah sukses besar. Dia telah terpilih dari sekte aliran darah, dengan prospek tak terbatas untuk masa depan. Namun, bagian dari hidupnya telah berakhir ketika dia bertemu Bai Xiaon, dan kemudian bagian kedua dimulai, kehidupan penghinaan dan penderitaan. Aku tidak setara dengannya di Valen Sword Abyss, di Bloodstream Sect, atau di River Deving Sect. Dan sekarang hal yang sama terjadi di sini di sekte polaritas langit berbintang. Aku tidak cocok dengan dia dengan cara apapun. Marah, Song Kue memutuskan bahwa dia tidak punya wajah untuk bertahan. Sambil menggertakkan giginya, dia berjalan keluar dari kamar dan terbang ke udara untuk pergi. Tapi kemudian, tanpa peringatan apapun, seberkas cahaya meledak keluar dari Sky Quarter Rainbow dan ditembak jatuh ke arahnya. Tertegun, dia dengan cepat memeriksa poin kepantasannya, dan kemudian matanya melebar. Benar saja, dia memiliki lebih dari 2 juta poin prestasi, yang jauh lebih dari jumlah yang diperlukan untuk menjadi murid berjubah kuning. Faktanya, itu sudah cukup bahwa dia tidak perlu secara pribadi menyerahkan mereka, formasi mantra Starry Sky Dao Polarity Sect akan secara otomatis mempromosikannya ke distrik pelangi. Itu adalah aturan di sekte polaritas langit berbintang. Saat cahaya turun, semua pembudidaya di Sky City bisa melihatnya, dan itu menyebabkan mata mereka bersinar dengan iri dan harapan. Sedangkan untuk Song Kue, emosi campur aduk bisa terlihat di wajahnya saat dia melihat kembali ke kedai di bawah. Bahkan dia tidak yakin apa yang dia pikirkan. Dia adalah yang pertama di antara kelompok sekte penantang sungai yang menjadi murid berjubah kuning, dan yang pertama dipromosikan ke distrik pelangi. Namun, pada akhirnya, dia sebenarnya pecundang terbesar. Bahkan saat dia kesal dalam pikirannya, Bai Xiaon muncul dan menatapnya. Bersihkan tenggorokannya, dia melambaikan tangannya. Fokus pada kultivasi kamu ketika kamu sampai di sana. Jangan kehilangan muka untuk bibimu dan aku. Jika kamu mengalami masalah, atau jika ada orang yang mengganggu kamu, pastikan untuk memberitahu aku. Sebagai pamanmu, aku keluarga. Pastikan untuk tetap berhubungan. Perasaan campur aduk Song Kue menjadi semakin rumit setelah mendengarnya. Menatap Bai Xiaon, dia menghela nafas saat berkas cahaya mengelilinginya, dan dia menghilang ke arah Rainbow Quarter Sky. Setelah dia pergi, satu-satunya hal yang tertinggal adalah cahaya 7 warna yang membuat hati semua penonton melonjak dengan keinginan untuk mengalami hal yang sama sendiri. Setelah melihat Song Kue pergi, Bai Xiaon kembali ke kamarnya merasa luar biasa tentang dirinya sendiri atas perbuatan baiknya. Dia hanya bisa membayangkan raut wajah Song Junwan setelah dia kembali dan mengatakan kepadanya bagaimana dia merawat keponakannya. Kue sungguh beruntung memiliki seorang paman seperti aku. Merasa sangat seperti anggota generasi senior yang murah hati, dia duduk bersila untuk bekerja di sekolah mantra Will Evolving School-nya yang dingin. Sekarang dia berada di level Frigid Adept, kecepatan kultivasinya telah meningkat, yang menyebabkan drainase energi yang lebih besar. Karena itu, ia harus makan makanan roh yang mengejutkan setiap hari. Karena dia punya banyak makanan untuk mengisi energinya, dia memutuskan bahwa dalam hal otot kematiannya, sudah waktunya untuk pindah ke kepalanya. Bai Xiaon merasa bahwa tinju itu adalah senjata yang paling jelas untuk digunakan dalam pertempuran, dan saat ini, kecepatan dan kekuatan kaki kirinya sudah cukup untuk digunakan dalam pertarungan. Adapun apa yang lawan paling tidak waspadai, kepala sepertinya pilihan terbaik. Pikiran tiba-tiba headbutting seseorang di tengah perkelahian membuatnya sangat bersemangat, jadi dengan antusiasme yang besar ia mulai memperbaiki otot-otot di kepalanya. Bisnis di kedai telah stabil, dan insiden lebih sedikit terjadi. Keuntungan Azure Dragon Society juga meratakan, dan mereka mulai menabung. Sekarang, mereka adalah sesuatu dari organisasi yang unik di dalam Sky City. Mereka sangat terkenal dan kuat, dan pada dasarnya sejajar dengan Celestial Sky Society. Mereka jauh melampaui versi lama dari masyarakat Naga Azur.
Namun, ketika menjadi jelas bahwa Life Forever Tavern akan menjadi bagian dari Sky City untuk waktu yang lama, para pemimpin di Celestial Sky Society merasa seperti mereka menjadi gila. Sedihnya bagi mereka, kedai minuman itu dibangun di atas tanah pribadi, dan tak satu pun dari rencana mereka untuk menghadapi situasi tersebut memiliki efek. Bahkan jika mereka mencoba untuk bertarung secara fisik dengan Bai Xiaon, mereka akan kalah, dan selain itu akan menjadi pelanggaran aturan sekte. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah membawa masalah ini ke atasan-atasan mereka di klan dewa yang menjadi bagian mereka. Sudah setahun sejak pendapatan Celestial Sky Society mulai menurun, dan pada akhirnya, tetua di klan yang mengelola urusan luar mencatat. Setelah membaca laporan terbaru dari Celestial Sky Society, dia mendengus dingin dan berkata, memuridkan murid berjubah oranye. Sungguh luar biasa empedu. Menggertak orang kalau kamu mau, tapi beraninya kamu mencuri barang-barang milik klan kami. Tetua khusus ini adalah pembudidaya Naschen Soul, dan meskipun dia bukan salah satu orang paling penting di klan, kata-katanya mengandung banyak bobot. Setelah sedikit berpikir, dia memutuskan bahwa yang terbaik adalah tidak melakukan apa-apa dengan terburu-buru, jadi dia mengeluarkan slip batu giok untuk melakukan sedikit riset mengapa Bai Xiaon telah diberikan properti pribadi. Pemimpin puncak Sky Quarter menukarnya dengan formula pils fantasi. Ya, aku tidak peduli jika Bai Xiaon ini memiliki beberapa koneksi ke penguasa puncak Sky Quarter, aku akan tetap memberinya pelajaran. Mengibaskan lengan bajunya, dia baru saja mengeluarkan beberapa perintah untuk memukuli Bai Xiaon dan mengambil kembali tanah ketika, tiba-tiba, suara menusuk muncul di luar kamarnya. Beberapa saat kemudian, sebuah slip giok ungu terbang melalui formasi mantra yang melindungi kamarnya, lalu berhenti tepat di depannya. Wajah sesepuh jiwa Naschen jatuh ketika dia melihat slip batu giok dan melihat karakter surga tertulis di atasnya. Dengan gemetar, dia mengulurkan tangan dengan penuh hormat untuk menerima slip batu giok, lalu memindainya dengan akal ilahi. Saat dia melakukannya, matanya melebar. Apa, pendukung macam apa yang dimiliki Bai Xiaon ini? Cahaya violet keluar dari slip giok dan menghilang. Ketika slip giok itu hilang, wajah sesepuh Naschen Soul kembali normal, meskipun sedikit rasa takut masih bisa terlihat berlama-lama di matanya. Dia segera berhenti memikirkan mengeluarkan perintah kepada klan, dan pada saat yang sama, merasakan kemarahannya meningkat pada kesadaran bahwa dia hampir melakukan sesuatu yang akan membawa kerusakan pada klan secara keseluruhan. Mendengus dingin, dia segera mengirim orang untuk membawa bos Celestial Sky Society ke Pelangi untuk rapat. Bos Celestial Sky Society adalah seorang pria paruh baya yang, ketika dia diberitahu sesepuh Naschen Soul dari klan Deva telah memanggilnya, bergegas ke portal teleportasi secepat mungkin. Asumsi awalnya adalah bahwa ia akan diberi perintah untuk memukuli Bai Xiaon dan mengambil kembali pintu masuk ke Necropolis. Namun, apa yang dia temukan adalah bahwa sesepuh Naschen Soul yang berwajah pucat memanggilnya untuk mengeluarkan cambukan lidah. Aku tidak percaya kamu menggangguku dengan masalah sekecil ini. Kenapa kamu tidak mengurusnya sendiri? Tetua Naschen Soul hampir berteriak, menyebabkan bos Celestial Sky Society gemetar ketakutan. Setelah menyuarakan banyak kata-kata tunduk, dia bergegas pergi, hampir di ambang air mata. Setiap kali dia harus berurusan dengan Bai Xiaon, rasanya seperti tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia miliki di sisinya, dia selalu berakhir dengan membenturkan kepalanya ke dinding. Apa maksudnya hal kecil? Bos Azure Dragon memiliki properti pribadi. Aku hanya seorang kultivator formasi inti. Bagaimana bisa seorang anggota klan luar seperti aku berurusan dengan sesuatu seperti itu? Te melakukan apapun untuk memprovokasi Bai Xiaon. Ah, terserahlah. Jika ini adalah cara klan menginginkannya, maka tidak apa-apa. Tepat ketika dia akan teleport kembali ke Sky City, dia melihat ke atas dan melihat seorang pria muda dengan jubah kuning yang mewah, berjalan bersama dengan sekelompok pembudidaya lainnya. Pria muda ini memiliki tempat tinggi di klan, dan ekspresi sombong di wajahnya sangat cocok untuknya. Bos dari Celestial Sky Society langsung mengenalinya sebagai klan terpilih, Li Yuansheng, yang telah mencapai formasi inti dalam waktu kurang dari 100 tahun. Beberapa tahun yang lalu, ketika dia masih di Foundation Establishment, dia datang ke Sky City untuk mengumpulkan beberapa poin prestasi dari Celestial Sky Society, yang mengapa bos mengingatnya dengan sangat jelas. Bos segera menggenggam tangan dan memanggil salam ketika kelompok lewat. Li Yuansheng berhenti dan menoleh. Mengingat pertemuan terakhir mereka, dia berkata, apa yang membawamu ke sini? Bos dari Celestial Sky Society merasakan jantungnya berdebar kencang. Segera, ia meluncurkan ke akun yang sangat jelas tentang masalah bos Azure Dragon yang membuat frustrasi.
Teman-teman Li Yuansheng segera mulai membuat komentar menggoda. Kakak Li, apakah klanmu benar-benar membiarkan orang mencuri bisnis mereka? Sungguh lucu, bos dari Azure Dragon Society hanyalah seorang pembudidaya inti formasi, namun dia berani mencuri dari mulut harimau. Bos Celestial Sky Society menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam, lalu berkata, "Tuan muda, bisakah kamu mengambil alih situasi ini?" Mata Li Yuansheng berkedip, terutama karena kata-kata yang baru saja diucapkan oleh para pembudidaya lainnya. Mendengus dingin, dia berkata, ya, aku bosan hari ini, jadi aku mungkin juga memeriksa situasinya sendiri. Aku tidak percaya orang ini memiliki keberanian yang luar biasa." Chapter 402. Bos dari Celestial Sky Society sangat senang, dan segera mulai memimpin jalan. Adapun petani lainnya dengan Li Yuansheng, mereka semua adalah sutra dari berbagai klan di distrik Pelangi. Karena bagaimana mereka dihujani dengan sumber daya budidaya oleh klan mereka, basis budidaya mereka, meskipun berada pada tahap formasi inti, sangat tinggi. Secara umum, mereka tidak punya banyak waktu, jadi melihat sesuatu yang menarik sedang terjadi, mereka semua mengikuti Li Yuansheng, tertawa dan mengobrol sepanjang waktu. Satu persatu, mereka memasuki portal teleportasi, dan di-zip ke Sky City. Bos Celestial Sky Society sangat bersemangat, tetapi dia tahu bahwa ketika datang ke sutra seperti ini, betapapun cepatnya mereka tertarik pada sesuatu, itu juga seberapa cepat mereka akan kehilangan minat. Oleh karena itu, dia tidak membuang waktu dengan bergegas ke arah distrik barat. Bos Azure Dragon Society adalah penjahat yang lengkap. Katanya, dia menciptakan pil bantuan puasa ultra itu, yang melukai banyak rekan murid. Dia juga yang menemukan pil fantasi itu, yang sangat buruk sehingga sekte itu melarang mereka. Mengingat luasnya perbuatan jahatnya, mustahil untuk menebak berapa banyak orang di Sky City yang membencinya. Tuan muda, kamu tidak hanya bertindak untuk kepentingan klan, kamu memusnahkan kejahatan yang mengancam seluruh Starry Sky Dao Polarity Sect. Sepanjang jalan, bos Celestial Sky Society terus mengutarakan segala macam cerita kepada Li Yuansheng dan sutra lainnya. Mereka merasa sangat lucu, meskipun mereka tidak percaya banyak tentang apa yang mereka katakan. Aku benar-benar tidak bisa memusnahkannya, kata Li Yuansheng dengan dingin. Jika dia memiliki properti pribadinya, maka dia pasti memiliki pendukung yang kuat. Tetapi mengingat dia menyinggung klan Deva, itu tidak akan membantunya. Meskipun Li Yuansheng adalah sutra, dia juga terpilih dari klan Deva, dan meskipun sifatnya yang sombong, bukan tipe yang kehilangan kepalanya karena suatu sedikit sanjungan dan kata-kata berminyak. Tentu saja, setelah aku menangani masalah ini, kamu harus tahu bagaimana melanjutkannya. Dengan itu, dia memberikan pandangan yang berarti kepada bos Celestial Sky Society, yang segera mengerti apa yang disiratkannya. Li Yuansheng menginginkan beberapa poin jasa sebagai kompensasi atas bantuannya. Bos Celestial Sky Society dengan cepat mengangguk untuk mengindikasikan bahwa dia mengerti. Li Yuansheng menanggapi dengan sedikit senyum. Sejauh yang dia khawatirkan, akan berkelahi dengan Azure Dragon Society bukanlah masalah besar, jadi dia hanya terus tertawa dan mengobrol dengan teman-temannya saat mereka menuju ke distrik barat. Sepanjang jalan, beberapa petani Sky City memperhatikan mereka, dan banyak dari mereka terlihat sangat terkejut. Dengan perkecualian dari bos Celestial Sky Society, semua orang dalam kelompok itu adalah murid berjubah kuning. Melihat begitu banyak jubah kuning berwarna-warni menyebabkan banyak hati gemetar karena keheranan dan iri hati. Jelas, ini adalah kelompok yang turun dari distrik Pelangi. Tidak butuh waktu lama bagi beberapa orang untuk menyadari ke arah mana para murid berjubah kuning ini menuju, distrik barat. Ketika spekulasi muncul tentang apa yang mereka rencanakan, banyak orang mulai mengikuti dengan hati-hati. Segera, kerumunan beberapa ratus orang mengikuti mereka. Li Yuansheng tidak memperhatikan mereka. Sebagai terpilih dari klan Deva, dan murid berjubah kuning, dia akan menerima resepsi seperti ini di mana saja dia pergi di dunia kultivasi timur. Grup tidak melanjutkan dengan tergesa-gesa. Akhirnya, mereka mencapai gurun, dari titik mana mereka bisa melihat reruntuhan, dan kedai besar di sebelahnya. Masih ada beberapa pembudidaya yang datang dan pergi, meskipun kenyataannya sudah malam. Namun, begitu para pembudidaya di daerah itu memperhatikan Li Yuansheng dan murid-murid berjubah kuning lainnya, ekspresi kaget muncul di wajah mereka. Murid berjubah kuning. Lihat berapa banyak dari mereka. Dan lihat pria itu bersama mereka. Bukankah itu bos masyarakat langit-langit? Tidak heran.
Celestial Sky Society didukung oleh klan Deva, dan sekarang mereka akhirnya datang untuk berurusan dengan Azure Dragon Society. Di bawah tatapan heran dari semua orang yang hadir, Li Yuansheng dan teman-temannya terbang menuju kedai minum, melepaskan basis budidaya formasi inti mereka dengan meninggalkan Sembrono. Seketika, suara gemuruh memenuhi langit dan bumi, dan angin besar berhembus. Tekanan kuat membebani daerah itu, menyebabkan semua pembudidaya gemetar di tempat. Itu seperti lapisan demi lapisan tekanan yang turun dari langit, seperti banyak gunung yang merobohkan pundak semua pembudidaya. Adapun para pembudidaya Azure Dragon Society di dalam kedai, wajah mereka jatuh, dan mereka mulai menangis ketakutan. Master God Diviner bergegas ke tempat terbuka, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Berkat penghasilannya yang sangat besar dari poin prestasi, dia baru-baru ini mampu melampaui lingkaran besar yayasan pendirian, dan sekarang berada di tahap Quasikor. Zhang Fati besar juga muncul. Kemajuannya dalam kultivasi adalah yang tercepat di antara semua pelindung Dao. Mungkin itu karena dia memiliki afinitas terhadap energi spiritual di dekat sumber sungai Heavenspan, atau mungkin itu karena dia sangat terampil dalam peningkatan roh. Tetapi hal-hal itu, ditambah dengan bantuan beberapa poin prestasi, membantunya untuk memecahkan melalui kelingkaran besar yayasan pendirian. Jadi, dia membuat sosok yang cukup mengesankan ketika dia bergegas keluar untuk melihat apa yang terjadi. Su Baochai dan Chen Manyao juga muncul, ekspresi berkedip dengan ketidakpastian. Ketika mereka semua melihat sekelompok selusin murid berjubah kuning di udara di atas, mereka semua memancarkan tekanan formasi inti. Mereka benar-benar terkejut. Bos dari Celestial Sky Society tampak sangat bersemangat saat dia berteriak, "Beritahu Bos Azure Dragon untuk segera pergi ke sini seketika." Jelas, dia membenci Azure Dragon Society hingga ke sumsumnya, sehingga bisa mengucapkan kata-kata seperti itu membuatnya merasa sangat puas. Kelompok yang terdiri dari beberapa ratus penonton yang datang untuk menonton pertunjukan tidak bisa tidak melihat dengan mata lebar pada apa yang terjadi. Perkumpulan Azure Dragon selesai. Masyarakat langit surgawi sangat kuat. Mereka didukung oleh klan Deva. Bahkan satu perintah dari klan Deva sudah cukup untuk membuat para pembudidaya gila yang tak terhitung jumlahnya dengan keinginan untuk menyenangkan mereka. Aku pernah melihat pria itu sebelumnya. Dia adalah Li Yuansheng. Surga. Dia terpilih yang berada di peringkat 900 di antara Starry Sky Dao Polarity Superstars. Seruan itu terdengar keras dan jelas untuk didengar semua orang. Hanya superstar sejati di antara terpilih yang bisa masuk ke 1000 teratas Starry Sky Dao Polarity Superstars. Bagaimanapun, Starry Sky Dao Polarity Sect adalah sekte besar. Begitu besar sehingga akan sulit bagi orang luar manapun untuk menghitung berapa banyak murid di dalamnya. Saat kerumunan berubah menjadi keriuhan, dan ketika bos Celestial Sky Society meraung tantangannya, Bai Xiaon membuka jendela sedikit untuk melihat apa yang terjadi di luar. Ketika dia melihat selusin penggarap melayang di atas, dia hanya memutar matanya. Bagaimanapun, ini adalah milik pribadinya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkannya. Bersihkan tenggorokannya, dia melangkah ke tempat terbuka. Siapa yang menyebabkan semua kekacauan ini? Katanya, berdiri di balkon, mengerutkan kening dengan jijik. Pergi, kalian semua. Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya, mengaktifkan kekuatan formasi mantra dari bendera 7 warna. Seketika, angin ungu menyebar untuk mengusir para tamu yang tidak diinginkan. Namun, saat itulah Li Yuansheng tersenyum dan tiba-tiba menghasilkan slip giok yang mendorongnya ke bawah. Membubarkan formasi. Begitu dua kata sederhana itu keluar dari mulutnya, kekuatan formasi mantra menghilang seolah-olah itu tidak pernah ada. Rahang Bai Xiaon jatuh saat Li Yuansheng meledak. Api putih meletus di sekitarnya saat dia ditembak jatuh seperti meteor. Saat dia mendekat, basis budidaya formasi inti pertengahannya meletus dengan kekuatan, menjadi tekanan kuat. Dari kejauhan, hampir tampak seperti api surga muncul tepat di depan Bai Xiaon. Jangan memaksaku mengatakannya lagi, kata Li Yuansheng dengan tenang, ekspresinya salah satu dari cemoohan dan penghinaan total. Pergilah ke sini. Melihat api yang mengejutkan seperti itu menyebabkan murid-murid Bai Xiaon mengerut. Basis kultivasi orang ini berada pada level yang sama dengan miliknya, tahap formasi inti pertengahan. Juga, dia menyerang dengan kekuatan luar biasa. Faktanya, dia tampaknya tidak menahan apapun, menunjukkan bahwa dia tidak hanya ingin melukai Bai Xiaon secara serius, dia juga ingin menghancurkan kedai minumannya. Master God Diviner dan pelindung Dao lainnya semua berteriak dengan khawatir, tetapi untuk Bai Xiaon, amarahnya melonjak. Ini adalah rumahnya,
dan bagi seseorang untuk muncul seperti bandit dan mencoba merebutnya darinya menyebabkan kemarahannya membara. Kamu keluar. Katanya, tangan kanannya berkedip dengan gerakan mantra. Seketika, sekolah Frigid Wyland Evolving berkeliaran, mengirim ki dingin yang mengejutkan keluar dari telapak tangannya untuk membekukan semuanya dalam area 3.000 meter. Api surgawi Li Yuansheng meledak ke telapak tangan kanan Bai Xiaon, dan dibelokkan, menyebabkannya mengamuk ke daerah sekitarnya. Namun, tidak hanya itu tidak mempengaruhi bangunan beku atau struktur kedai, api itu sendiri berubah menjadi kelopak bunga beku kecil. Wajah Li Yuansheng jatuh saat dingin yang dingin menyapu dirinya. Anehnya, ki yang dingin tidak bisa dihilangkan, tetapi sebaliknya, menjadi seperti bongkahan es kecil yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya dan membeku menjadi bongkahan-bongkahan kecil. Namun, napasnya tidak terpengaruh, jadi dia menyalak, sekalian semua bergabung dan... Namun, sebelum kalimat lengkap keluar dari mulutnya, Bai Xiaon mendongak. Ki yang dingin berputar-putar di sekitarnya, benar-benar memadamkan api saat dia bergerak, menembak ke arah Li Yuansheng. Mempertimbangkan kecepatan luar biasa yang dia mampu, hanya perlu beberapa saat sebelum dia tepat di depan Li Yuansheng, di mana dia dengan cepat melakukan gerakan mantra. Sebagai tanggapan, dingin yang dingin di daerah itu menyapu ke arah Li Yuansheng, yang wajahnya jatuh saat dia melepaskan serangan lain. Beberapa saat kemudian, ledakan besar memenuhi daerah itu ketika semua teman-temannya melepaskan serangan, menyebabkan udara runtuh ketika mulut besar terbentuk dan berusaha untuk mengkonsumsi Bai Xiaon. Xiaon! Teriak lemak besar. Dia ingin membantu, tetapi sayangnya, tidak mampu. Tanpa diduga, seketika mulut besar tampaknya berada di ambang menelan Bai Xiaon, dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang sekelompok selusin pembudidaya inti formasi. Ekspresinya suram, aura pembunuhannya mengamuk dalam cara yang sama seperti ketika dia Nick Trip. Beberapa saat kemudian, para pembudidaya formasi inti berbalik, wajah mereka topeng tidak percaya ketika mereka berteriak dengan khawatir. Teleportasi kecil. Itu tidak mungkin. Chapter 403. Bukan hanya selusin pembudidaya formasi inti yang bergumam kaget. Para pembudidaya lain di daerah itu juga melihat dengan ekspresi tidak percaya. Tidak mungkin itu adalah teleportasi kecil. Penggarap inti formasi tidak bisa berteleportasi. Dia pasti memiliki semacam harta karun. Entah itu, atau dia menguasai beberapa teknik khusus. Keributan itu tidak mengejutkan. Hanya Naschen Soul Taoist Master yang dapat melakukan teleportasi kecil, yang dianggap sebagai kemampuan ilahi yang dihasilkan ketika kesadaran seseorang mulai bergabung dengan surga dan bumi. Orang-orang di bawah tahap Naschen Soul tidak bisa melakukan itu, kecuali mereka memiliki cara yang tidak biasa untuk mencapainya. Tetapi bahkan itu akan menunjukkan bahwa orang seperti itu bukanlah tipe yang bisa dianggap enteng. Seseorang yang bisa berteleportasi dengan cara seperti itu tidak mungkin dikelilingi dalam pertempuran, dan hampir selalu memiliki inisiatif. Sebuah pemikiran belaka di pihak mereka dapat memungkinkan mereka untuk menyerang atau mundur sesuka hati. Murid Li Yuansheng dan teman-temannya semua mengerut, dan hati mereka mulai berdebar di dada mereka. Setelah Bai Xiaon menghindari serangan gabungan dari selusin pembudidaya Core Formation, lapisan es yang menumpuk di permukaan warung memudar, mengungkapkan bahwa itu sama sekali tidak rusak. Untuk melihat Bai Xiaon menggunakan kemampuan ilahi yang dapat membekukan area 3.000 meter dan kemudian dengan mudah menghilangkan efeknya, membuat para pembudidaya Azure Dragon Society sangat bersemangat. Adapun orang-orang yang menjadi penonton, mereka tidak bisa menahan napas. Li Yuansheng dan teman-temannya jelas terkejut, tetapi kemudian ekspresi mereka menjadi serius. Meskipun sutra, mereka semua adalah murid dari sekte polaritas langit berbintang langit, orang-orang yang berpengalaman dan berpengetahuan luas. Sebelumnya, mereka sama sekali tidak memikirkan Bai Xiaon. Tetapi sekarang setelah mereka benar-benar berselisih dengannya, mereka memandangnya dengan cahaya yang sangat berbeda. Lebih jauh lagi, dari aura pembunuh yang mengelilinginya, mereka dapat mengatakan bahwa dia bukan hanya seorang kultivator biasa. Dia jelas memiliki banyak pengalaman berkelahi, bahkan lebih dari tipe pembudidaya yang pergi misi untuk sekte. Hati Li Yuansheng melonjak karena marah, dan dia melotot ke arah bos masyarakat langit-langit. Sampai saat ini, dia sudah menyesal meninggalkan distrik pelangi, dan dia terutama menyesal membawa teman-temannya bersamanya. Jika dia dan teman-temannya tidak bisa menangani satu lawan, maka itu tidak akan lama sebelum mereka menjadi bahan tertawaan sekte.
Bos dari Celestial Sky Society tidak bisa berhenti gemetaran. Dia tahu bahwa bos Azure Dragon adalah seorang pembudidaya formasi inti, tetapi tidak pernah dia bisa membayangkan bahwa dia akan sangat jauh lebih unggul dari para pembudidaya biasa lainnya. Tidak hanya dia bisa menahan diri terhadap sekelompok selusin orang di tingkat kultivasi yang sama seperti dia benar-benar mendapatkan keuntungan. Dia adalah tipe kultivator luar biasa yang memiliki akses ke semacam sihir teleportasi. Bahkan ketika bos dari Celestial Sky Society mulai terengah-engah ketakutan, mata Li Yuansheng berubah sedingin es, dan dia bergerak. Dalam sekejap mata, ia menjadi bola api besar yang melesat ke arah Bai Xiaon. Pada saat yang sama, teman-temannya semua melepaskan berbagai kemampuan ilahi, dan langit dipenuhi dengan cahaya warna-warni sebagai selusin pembudidaya inti formasi belum lagi bergabung untuk menyerang Bai Xiaon. Kalian mendorong hal-hal terlalu jauh, kata Bai Xiaon, kemarahannya membangun. Dia mengambil langkah ke depan, menyebabkan ki dingin meledak ke segala arah. Dia menjadi pusat dari badai yang berputar yang hampir secara instan menghantam calon penyerang. Suara gemuruh bergema saat Bai Xiaon sekali lagi menghilang, muncul sesaat kemudian di belakang salah satu lawan core formationnya. Bahkan ketika wajah pria itu jatuh, Bai Xiaon mengepalkan tangan kanannya dan melepaskan serangan tinju ganas. Lebih banyak gemuruh terdengar ketika pakaian pria itu tiba-tiba berputar-putar di udara untuk bertahan melawan serangan tinju. Dengan gemetar, lelaki itu jatuh ke belakang, darah menyembur keluar dari mulutnya ketika ki dingin menuangkan ke dalam dirinya. Seketika, darah yang keluar dari mulutnya mulai membeku. Jadi, dipikir Bai Xiaon dengan cemberut, pakaiannya bisa bertahan melawan pukulan yang signifikan. Sementara itu, kultivator formasi inti yang terluka berteriak dengan panik dengan harapan memperingatkan teman-temannya. Dia memiliki kekuatan tubuh yang luar biasa. Namun, bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, sayap muncul di belakang Bai Xiaon, yang bergetar membuatnya melompat maju dengan kecepatan yang membutakan untuk muncul di depan pria itu lagi. Kali ini, dia mengulurkan tangan dengan kecepatan kilat dan meraih lawannya. Beberapa saat kemudian, ledakan terdengar, serta jeritan, ketika pembudidaya core formation terlempar ke tanah. Banyak tulang di tubuhnya sekarang patah saat dia berbaring di sana di kawah, menatap Bai Xiaon dengan rasa takut tertulis di wajahnya. Kemudian, Bai Xiaon menggunakan teleportasi lain untuk muncul di depan lawan kedua. Kali ini, dia tidak menggunakan tinju, tetapi sebaliknya, kaki kirinya, yang berputar cepat di udara dengan tendangan ganas. Sebuah ledakan sonik bergema, dan udara terdistorsi. Pada saat yang sama, wajah lawan kedua ini jatuh saat ia memanfaatkan semua kekuatan yang ia bisa untuk mempertahankan diri. Namun, kekuatan dan kecepatan di kaki kiri Bai Xiaon didukung oleh otot kematiannya, dan sebelum lawannya bisa melakukan apa saja, kakinya mendarat di punggung bawah pria itu. Sebuah letusan terdengar yang hampir seperti kantong kertas yang menggelembung. Mata pembudidaya kedua melebar, dan sebelum dia bahkan bisa membuka mulut untuk berbicara, darah menyembur keluar dari sana, dan dia dikirim terbang ratusan meter ke samping. Yang mengejutkan, beberapa tulang belakang pria itu telah dikeluarkan dari kulitnya dan bahkan menjulur keluar melalui pakaiannya. Jeritannya tidak mungkin lagi menderita. Namun, hal-hal belum berakhir. Untaian emas meledak di sekitar pembudidaya, semacam mantra pembatas yang menyegel basis budidayanya dan membuatnya tampak seperti sedikit lebih dari manusia biasa. Semua orang yang bisa melihat apa yang baru saja terjadi itu terengah-engah. Bos ini Azure Dragon benar-benar ganas. Ditambah lagi, dia sebenarnya memiliki kekuatan untuk menyegel orang dengan serangannya. Namun, pertempurannya masih belum berakhir. Bai Xiaon berputar di tempat, melepaskan semua kekuatan teknik hidup selamanya yang abadi untuk bertahan melawan teknik magis yang baru saja dilepaskan oleh dua pembudidaya inti formasi dari belakangnya. Kemudian, ekspresi ganas muncul di wajahnya saat dia sekali lagi memutar kaki kirinya dengan tendangan yang kuat. Seketika, dua pembudidaya yang baru saja mencoba menyerangnya dari belakang dikirim terbang di udara. Untaian emas melilit mereka dan menyegel mereka. Keduanya sekarang memiliki banyak tulang yang patah untuk ditangani, dan salah satu dari mereka telah terluka sangat parah di kakinya sehingga ia mengalami pendarahan hebat. Selanjutnya, beberapa kuali besar berwarna ungu muncul dan mulai menghantam lawan Bai Xiaon. Seperti yang mereka lakukan, dia melakukan teleportasi kecil lagi, muncul di sebelah pembudidaya kelima. Namun, pada saat ini, para pembudidaya lainnya sudah siap, dan langsung diserang dengan kekuatan mematikan. Bai Xiaon mendengus dingin dan menggunakan Mountain Shaking Bash untuk menembak maju seperti naga peledak untuk membanting ke pembudidaya di dekatnya.
Kultivator itu langsung batuk darah saat dia dikirim jatuh ke belakang, dadanya ambruk. Selanjutnya, Bai Xiaon berbalik dan melakukan gerakan mantera dengan tangan kanannya, melambai pada 3 penyerang yang masuk. Dingin, gumamnya dalam hati. Seketika, Ki dingin menghambur keluar, dan suara retak bisa terdengar ketika udara di depannya membeku. Pada saat yang sama, 3 pembudidaya yang masuk tiba-tiba berhenti di tempat. Karena momentum mereka yang goyah, Bai Xiaon melesat maju dan menendang lagi dengan kaki kiri ini. Ledakan! 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 Ketiganya dikirim berputar, darah menyembur keluar dari mulut mereka. Semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan, tetapi sejak saat Bai Xiaon pertama kali bergerak sampai saat ini, hanya beberapa napas waktu telah berlalu. Para sutera dialihkan satu demi satu, sampai satu-satunya yang tetap berdiri adalah Li Yuansheng dan 3 lainnya. Mereka bertiga gemetaran karena syok. Setelah melihat sekeliling pada rekan-rekan mereka yang kalah, mereka dengan cepat mulai mundur, tidak memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam urusan Li Yuansheng lagi. Kondisi menyedihkan dari teman-teman mereka adalah pesan peringatan paling efektif yang mungkin telah dikirimkan kepada mereka. Pada saat yang sama, nafas para penonton menjadi keheningan yang aneh. Tampaknya, mereka begitu terperangah dengan tindakan Bai Xiaon sehingga mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Li Yuansheng terlihat gemetaran. Untuk beberapa saat, dia hanya bisa melihat sekeliling teman-temannya, yang entah tidak sadar atau melarikan diri. Dalam beberapa saat, dia adalah satu-satunya orang yang tertinggal di udara. Kemampuan teleportasi Bai Xiaon, dan kecakapan pertempurannya yang mengejutkan, menjadikannya seperti monster bagi orang-orang di tingkat kultivasi yang sama dengannya, seseorang yang hampir mustahil untuk dilawan. Butir-butir keringat muncul di dahi Li Yuansheng saat dia menatap Bai Xiaon dengan mata merah. Tiba-tiba, perasaan dingin muncul dari perut Li Yuansheng, dan dia mulai mundur. Kenapa kamu tidak turun dari atas sana juga? Bai Xiaon, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Karena bayangan es di daerah itu, dan kecepatannya yang luar biasa, ia muncul seolah-olah melalui teleportasi tepat di depan Li Yuansheng, yang baru saja mencoba untuk melarikan diri. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya, menggambar pada kekuatan tubuh Raja Surgawi dalam upayanya untuk meraih Li Yuansheng. Sebuah gaya gravitasi muncul, dan ki dingin di daerah itu berubah menjadi jarum es yang tak terhitung jumlahnya yang langsung berbalik ke arah Li Yuansheng dan mulai melaju ke arahnya. Wajah Li Yuansheng jatuh, dan dia berteriak, "Beraninya kamu mencoba melukaiku. Aku Li Yuansheng, dari klan Deva. Aku tidak peduli siapa yang kamu dukung, aku akan melihat kamu diusir dari sekte polaritas langit Dao berbintang dalam waktu 3 hari." Chapter 404. Meskipun kata-kata yang diucapkan oleh Li Yuansheng diucapkan di saat panik, mereka jelas merupakan ancaman yang kuat. Sejauh yang dia khawatirkan, sebagian besar pembudidaya yang berhasil masuk ke Starry Sky Dao Polarity Sect akan melihat diusir keluar dari itu sebagai nasib yang lebih buruk daripada kematian. The Starry Sky Dao Polarity Sect adalah sekte sumber sungai di Sungai Heavenspan Timur. Siapapun yang diusir dari sekte seperti itu tidak akan diterima di sekte lain manapun di dunia kultivasi timur, baik yang dicapai bawah atau capai tengah. Orang seperti itu tidak akan memiliki pilihan selain menjadi pembudidaya nakal. Di alam Heavenspan, pembudidaya nakal menduduki posisi yang sangat rendah. Mereka tidak diizinkan untuk mempraktikkan budidaya yang dekat dengan sungai Heavenspan itu sendiri, dan jika mereka tertangkap secara diam-diam mencoba melakukan itu, mereka akan segera diusir oleh sekte yang mengendalikan daerah-daerah tersebut. Penggarap jahat yang berhasil mencapai tahap Naschen Soul membuatnya sedikit lebih baik, tetapi siapapun di bawah tingkat itu hidup dalam kehidupan yang sangat pahit. Dan dengan demikian, Li Yuansheng tidak ragu untuk menggunakan ancaman seperti itu. Setelah semua, menurut aturan Starry Sky Dao Polarity Sect, fakta bahwa bos Azure Dragon adalah murid dari sekte berarti bahwa jika Li Yuansheng ingin melihatnya mati, itu akan sangat, sangat sulit, atau sangat mustahil. Namun, mengingat posisinya di klan, mengeluarkannya akan sangat mudah. Kemudian, begitu dia berada di luar, dan tidak lagi memiliki perlindungan dari sekte polaritas langit berbintang langit, membunuhnya bisa diselesaikan dengan sedikit lebih dari sebuah pikiran. Meskipun dia tidak benar-benar tahu siapa Bai Xiaon yang mendukungnya, dia tampaknya tidak peduli, dia juga tidak peduli bahwa daerah ini adalah milik pribadi. Lagi pula, di Sky Quarter Rainbow, salah satu Hallmaster dari 10 hall memiliki hak untuk melimpahkan properti pribadi di Sky City. Meskipun banyak orang di Sky City sendiri memandang properti pribadi sebagai sesuatu yang benar-benar membingungkan, Li Yuansheng tidak terlalu memikirkannya, mengingat ia berasal dari klan Deva.
Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Li Yuansheng, sebuah getaran mengaliri Bai Xiaon, dan matanya melebar. Tanpa ragu-ragu, dia menarik tangannya kembali, dan pada saat yang sama, menyebabkan pecahan es yang tak terhitung menusuk Li Yuansheng menghilang. Apa yang baru saja kamu katakan? Dikatanya, terdengar agak gugup saat melihat Li Yuansheng. Tanggapan ini menyebabkan semua sutra di sekitarnya menatap kaget, serta semua pembudidaya di sekitarnya. Mengingat betapa terkejutnya mereka semua karena pertarungan yang baru saja terjadi, pembalikan yang tiba-tiba ini membuat mereka benar-benar terkejut. Perubahan mendadak dalam tindakan Bai Xiaon tampak benar-benar tidak bisa dipahami. Beberapa saat yang lalu, dia telah meledak dengan momentum yang tampaknya tak terbendung. Tetapi kemudian, sekadar ancaman yang diucapkan oleh Li Yuansheng tampaknya membuatnya lemah di lutut. Bahkan Li Yuansheng terkejut, dan nyatanya, jantungnya masih berdebar ketakutan. Dia telah mengucapkan ancaman itu dalam panasnya saat itu, takut dia tidak punya pilihan lain. Tanpa diduga, itu tampaknya berhasil, dan dengan demikian, kegembiraan muncul dalam hatinya, dan keganasannya adalah matanya tumbuh lebih kuat. HMPH. Jadi, sekarang kamu tahu apa artinya takut, bukan? Ya sudah terlambat. Aku tidak peduli siapa yang kamu dukung kamu. Dalam 3 hari atau kurang, kamu tidak akan lagi menjadi anggota sekte polaritas Starry Sky Dao, dan tidak akan punya pilihan selain untuk keluar dari negeri ini. Li Yuansheng menggenggam tangannya di belakang punggungnya, mengirim kata-katanya bergema dan energinya melonjak. Secara keseluruhan, dia tampak sangat perkasa dan mengesankan. Dia bisa membayangkan bagaimana, dalam satu napas waktu, bos Azure Dragon ini akan dilanda kepanikan yang mendalam. Entah dia akan meledak menjadi marah, atau dia akan dengan sedih menundukkan kepalanya dalam persetujuan. Li Yuansheng sangat ingin tahu yang mana dari dua reaksi yang akan dilihatnya. Itulah perbedaan antara status kita di sekte, pikirnya. HMPH. Mari kita lihat apakah orang ini memiliki apa yang diperlukan untuk tunduk pada takdir. Saat senyum dingin dan menyeramkan menyebar di wajah Li Yuansheng, para sutra di sekitarnya saling bertukar pandang. Pergantian peristiwa telah cukup tiba-tiba, dan tampaknya tidak benar bahwa orang jahat dari beberapa saat yang lalu tiba-tiba menjadi sangat gugup. Apa yang terjadi selanjutnya melampaui kekuatan imajinasi atau prediksi Li Yuansheng atau siapapun yang hadir. Begitu Bai Xiaon mendengar kata-kata Li Yuansheng, wajahnya bersinar karena kegembiraan, dan bahkan kegembiraan. Apakah kamu serius? Hahaha, besar, hebat. Kamu saudara Li, kan? Wow, aku tidak percaya aku hanya menyinggung kamu seperti aku. Ya, itu tidak sengaja. Mengapa kamu tidak mengatakan sebelumnya bahwa kamu bisa mengeluarkan aku dari sekte polaritas langit berbintang dalam waktu 3 hari? Jika kamu berbicara di awal, aku tidak akan pernah bergerak melawan kamu dan teman-teman kamu. Namun, pada titik ini, ia masih tampak khawatir tentang situasi tersebut. Tampaknya ragu-ragu, dia melanjutkan, "Brotherly, izinkan aku memastikan bahwa aku memahami kamu dengan benar. Kita perlu membuat semuanya menjadi sangat jelas. Kamu mengatakan bahwa kamu akan mengeluarkan aku dari sekte dalam waktu 3 hari, kan?" Sutra di daerah itu benar-benar bingung, dan Li Yuansheng tampaknya tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan situasi ini. Orang-orang di antara penonton bertukar pandangan canggung, benar-benar tidak yakin dengan apa yang sedang terjadi, dan tidak dapat memahami mengapa Bai Xiaon tampak sangat bersemangat. Kamu, Li Yuansheng tiba-tiba merasa kehilangan, dan mulai bertanya-tanya apakah dia dan bos Azure Dragon ini bahkan berbicara tentang hal yang sama. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Ya, apakah kamu mendengar apa yang baru saja aku katakan? Aku mengatakan kepada kamu bahwa dalam 3 hari atau kurang, aku ingin kamu menendang neraka Starry Sky Dao Polarity Sect. Ditendang, kamu dengar? Itu berarti kamu tidak akan menjadi murid lagi di sini. Diusir. Diusir." Bai Xiaon mengangguk dengan penuh semangat, dan tampaknya dalam semangat yang lebih tinggi dari sebelumnya. "Ya, selama kamu yakin bisa melakukannya, saudara Li. Wow, kamu benar-benar dermawan terbesar aku." Dengan itu, dia berbalik ke arah Su Baochai dan pelindung Dao lainnya. "Su Baochai!" teriaknya. "Kakak sulung. Master Snort-Snort. Cepat dan ucapkan terima kasih kepada rekan Daoist Li. Dia bisa mengeluarkanku dari sekte polaritas langit berbintang. Aku tidak perlu menjadi sandera di sini lagi. Kita semua bisa pulang." Master God Diviner, Su Baochai, dan Big Fatty Zhang semua memandang dengan penuh simpati pada Li Yuansheng. Sedangkan untuk Li Yuansheng, ekspresi kosong di wajahnya berubah begitu dia mendengar kata, "sandera."
Matanya melebar seperti baru saja melihat hantu. Menunjuk Bai Xiaon dengan jari gemetar, dia berkata, kamu seorang sandera. Ya, kata Bai Xiaon keras, mendesing lengan bajunya. Aku sandera politik yang penting. Sebagian besar sandera lainnya akan sangat malu atau bahkan marah karena status mereka diungkapkan secara terbuka, dan sebagai hasilnya, mereka biasanya berlarian dengan ekor di antara kaki mereka. Bai Xiaon, di sisi lain, dengan keras mengumumkannya dengan cara megah. Sebagian besar waktu, ia merasa sangat tertekan ketika memikirkan fakta bahwa ia adalah seorang sandera. Tetapi pada saat ini, raut wajah Li Yuansheng membuatnya merasa luar biasa, dan pada kenyataannya, dia tidak bisa menahan diri tetapi berpikir bahwa menjadi sandera sama sekali tidak buruk. Ketika orang banyak mendengar kata-kata Bai Xiaon, mereka segera meletus ke dalam kekacauan. Bos dari Celestial Sky Society tampak seperti dia tersambar petir, dan rahangnya ternganga. Akhirnya dia menyadari mengapa dia tidak pernah bisa menggali informasi tentang latar belakang bos Azure Dragon. Sialan. Aku tidak percaya dia sandera. Dan yang lebih sulit dipercaya adalah betapa kurang ajarnya dia. Para sandera seharusnya berkeliling dengan kesedihan dan kemarahan. Air mata yang memenuhi bos Celestial Sky Society sudah cukup untuk membentuk sungai Heavenspan baru. Kamu. Pikiran Li Yuansheng terguncang begitu keras sehingga dia bahkan tidak bisa bicara. Dia memiliki kekuatan untuk mengusir murid biasa, tidak peduli apa latar belakang mereka. Namun, bahkan jika dia lebih kuat dari dia, tidak mungkin dia bisa melakukan apapun pada sandera, yang merupakan koneksi penting antara dua sekte. Bahkan penggarap jiwa Naschen tidak bisa melakukan hal seperti itu. Hanya ahli Dewa Deva akan memiliki wewenang untuk menimbang masalah ini, dan Dewa Klan pasti tidak akan melakukannya untuk masalah sepele seperti itu. Jelas, ancamannya dari beberapa saat yang lalu tidak lebih dari kegilaan, dan membuatnya terlempar ke arahnya dengan cara ini membuatnya merasa seperti baru saja ditampar wajahnya. Kemarahan tidak hanya menumpuk di dalam hatinya, tetapi wajahnya memerah, dan dia kemudian batuk seteguk darah. Melolong marah, dia berputar dan menembak kembali ke distrik pelangi, tidak berhenti bahkan untuk sesaat di sepanjang jalan. Melambaikan tangannya, Bai Xiaon memanggil, "Ai, apa yang kamu berangkat? Hai, saudara Li. Jangan pergi. Kamu berjanji untuk mengeluarkan aku dari sekte dalam waktu 3 hari." Ketika kata-katanya mencapai telinga Li Yuansheng batuk seteguk darah lagi dan kemudian melolong, pengganggu yang tak tertahankan. Pada saat yang sama, dia mendorong maju dengan kecepatan lebih besar dari sebelumnya. Dia bukan satu-satunya. Sisa-sisa sutra di darah itu memandang Bai Xiaon dengan ketakutan dan kagum pada metodenya yang tajam. Menundukkan kepala, dengan cepat mereka melarikan diri, yang lebih mampu mendukung yang terluka di pundak mereka. Bai Xiaon berdeham saat mereka berjalan. Kemudian, dia menjentikan lengan bajunya dengan bangga dan menghela nafas dengan kecewa. Aku benar-benar membencinya ketika orang-orang berpura-pura mengancam dan luar biasa, hanya berubah menjadi penipu. Jika kamu tidak bisa mengeluarkan aku dari sekte, jangan pura-pura bisa. Tidak ada yang lucu tentang lelucon praktis. Sambil mendesah, dia menatap kedai minuman itu, dan pelindung daunnya, yang tampaknya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Akhirnya, dia kembali ke kamarnya untuk melanjutkan kultivasinya. Tak lama, berita tentang Bai Xiaon menjadi sandera mulai menyebar melalui Sky City. Itu adalah perkembangan yang sangat penting, dan menghilangkan banyak kecurigaan yang dipendam orang. Segera, kabar bahkan menyebar ke 3 kota lain di sekte ini, membuat semua orang di sana benar-benar heran. Itu terutama berlaku bagi para sandera di kota-kota yang termasuk Pengadilan Sungai Starry, Pengadilan Sungai Polaritas, dan Pengadilan Sungai Dao. Mereka semua benar-benar terperangah. Aku tidak pernah menyadari kamu bisa begitu mendominasi sebagai sandera. Aku benar-benar harus pergi berkunjung ke Bai Xiaon ini. Hampir semua dari mereka memutuskan untuk pergi menemui Bai Xiaon dan mengobrol tentang pengalaman mereka sebagai sandera, dan mungkin mendapatkan beberapa saran tentang bagaimana memperbaiki situasi mereka di sekte. Adapun Celestial Sky Society, kemunduran berulang mereka membuat mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk melawan Bai Xiaon secara langsung. Setelah lebih banyak pertemuan, bos Celestial Sky Society akhirnya mengertakkan giginya dan berkata, karena kita tidak bisa memprovokasi dia, mari kita keluarkan dia dari Sky City.
Chapter 405. Aturan yang mengatur sistem promosi Starry Sky DAO Polarity Sec bekerja dengan dua cara. Entah murid secara sukarela menyerahkan 1 juta poin prestasi untuk mendapatkan promosi mereka, atau, jika mereka menyimpan poin-poin yang cukup, formasi Mantra Agung Sekte itu akan mendeteksi dan secara otomatis mempromosikannya. Metode seperti itu telah diberlakukan untuk mencegah setiap individu dari menyimpan terlalu banyak poin jasa, dan juga untuk mengendalikan inflasi dalam sekte tersebut. Selain itu tidak berada di bawah kendali individu manapun, melainkan pembentukan mantra yang dikaitkan dengan medali identitas semua murid, sehingga mustahil untuk menipu. Tentu saja, metode kedua jarang terlihat, karena itu membutuhkan jumlah poin prestasi yang sangat besar. Ketika poin prestasi seseorang melebihi batas, mereka menjadi seperti suar di malam yang gelap, dan langsung menarik perhatian pembentukan mantra. Bai Xiaon telah menggunakan metode yang tepat ini di Songkui. Dengan mentransfer sejumlah besar poin jasa dari Azure Dragon Society ke medali identitas Songkui, itu memastikan bahwa begitu dia terbang ke tempat terbuka, dia diperhatikan dan dibawa pergi untuk menjadi murid berjubah kuning. Pada saat ini, para pemimpin masyarakat langit surgawi begitu takut dengan Bai Xiaon sehingga mereka memutuskan untuk mengeluarkannya dari kota. Kami hanya akan memiliki satu kesempatan. Jika kita tidak mendapatkan poin jasa yang cukup ke dalam medali komandonya, strategi itu tidak akan berhasil, dan setelah itu, bos Azure Dragon akan berjaga-jaga. Jika kami mencoba melakukannya untuk kedua kalinya, itu akan sangat sulit. Mari kita berhati-hati terhadap angin. Celestial Sky Society akan membayar tagihan untuk mengeluarkannya. Bahkan semua poin prestasi itu akan sia-sia jika kita dapat mencapai tujuan itu. Setelah membuat keputusan, mereka menunggu beberapa hari lagi sampai fluktuasi pembentukan mantra agung sekte telah mencapai tingkat intensitas tertentu. Malam itu, bulan tergantung tinggi dan cerah di langit, memandikan tanah dengan cahaya bulan putih. Meskipun itu membuat semuanya tampak lembut dan kabur, Sky City sama sibuknya di malam hari seperti pada siang hari. Di gurun di tepi distrik barat, kedai Azure Dragon Society beroperasi seperti biasanya. Penggarap datang dan pergi, tidak mau beristirahat hanya karena di luar gelap. Bai Xiaon sedang duduk di sebuah meja di kedai minuman, diapit oleh dua pelayan-pelayan yang mendinginkannya dengan kipas besar. Jika para penggemar itu dipajang di luar kedai minuman, mereka pasti akan menimbulkan kegemparan. Dalam hal nilai mereka dalam poin prestasi, salah satu dari itu akan cukup untuk membeli harta sihir yang kuat. Namun, sejauh menyangkut Bai Xiaon, mereka mungkin juga hanya penggemar biasa. Bahkan meja itu sendiri dibuat dari kayu mahoni berusia 1000 tahun. Jika kayu itu digunakan untuk membuat sesuatu seperti pedang terbang, itu akan menjadi senjata yang luar biasa, tetapi dalam kasus ini, itu hanya dibuat menjadi sebuah meja. Meja itu ditumpuk dengan segala macam makanan lezat, jenis yang cocok dengan harga astronomi di luar. Bahkan mangkuk dan sumpit memiliki sifat magis. Ruangan itu didekorasi dengan sangat mewah, sedemikian rupa sehingga seorang penggarap Naschen Soul yang memasukinya akan terkejut. Su Baochai, Master God Diviner, dan Big Fatty Zhang juga ada di sana, makan dan minum sepuasnya. Saat mereka tertawa dan mengobrol, Chen Manyao duduk dengan muram di sebelah Bai Xiaon, mengipasi dirinya dengan kipasnya sendiri, kadang-kadang bergabung dalam percakapan. Pakaian mereka sangat mewah, persis jenis yang kamu harapkan untuk dipakai oleh orang kaya baru. Jadi, kata Bai Xiaon, ternyata kamu tidak bisa mempercayai apapun yang dikatakan pria Liuan Sheng. 3 hari telah berlalu, dan tidak ada yang mengatakan aku bisa meninggalkan kota. Sambil menggosok perutnya, dia mengeluarkan sendawa yang puas. Su Baochai terkekeh dan berkata, kamu tahu, Patriark Junior, semuanya sebenarnya cukup bagus di sini. Hahaha. Kami mendapatkan yang terbaik untuk makan dan minum, dan yang terbaik dari yang lainnya. Kami bahkan tidak akan mendapatkan hasil sebesar ini di sekte penangkal sungai. Meskipun sekarang aku benar-benar ingin tahu seperti apa kehidupan di distrik pelangi itu. Lihat. Bai Xiaon tiba-tiba berteriak, menunjuk ke Su Baochai dan bergegas untuk melingkarkan lengannya di Big Fatty Zhang. Lihatlah pria ini. Kamu melihatnya. Ambisi itu. Teruskan, Su Baochai, teruskan. Dengan itu dia mengeluarkan suara keras. Untung kita tidak pernah membiarkan dia masuk ke oven saat itu. Ayolah, Su Baochai, kita memiliki cara yang lebih baik di sini daripada distrik pelangi. Hanya seorang idiot yang ingin dipromosikan. Aku akan tinggal di sini selama sisa hidup aku.
Dia menekankan kata-kata terakhirnya dengan lambaian tangannya yang dramatis, terlihat sangat puas. Master God Diviner dan Big Fatty Zhang tertawa terbahak-bahak, dan Su Baochai tampak agak malu. Tepat ketika dia hendak membela diri, Bai Xiaon melambaikan tangannya dengan acuh dan berkata, dengarkan aku, kawan." Tepat ketika dia hendak membual tentang kunjungannya ke distrik pelangi, dan menjelaskan bagaimana semua orang di sana begitu dingin dan jauh, ekspresinya tiba-tiba berkedip ketika dia menyadari bahwa tasnya memegang bergetar. Menampar itu, dia menghasilkan medali identitasnya dan memindainya dengan akal ilahi. Terkejut, dia menyadari bahwa keseimbangan poin prestasi meningkat dengan cepat. "Apa yang terjadi?" katanya, bingung. Kemudian matanya melebar ketika, dalam waktu sesingkat-singkatnya, keseimbangannya menembus 1 juta. Segera, ia memiliki 2 juta poin prestasi. Kemudian 3 juta. Maka 4 juta. Menjerit ketakutan, dan tanpa waktu untuk memberikan penjelasan, dia dengan cepat mulai mentransfer poin jasa ke yang lain. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia bertindak, itu masih terlalu lambat. Dalam sekejap mata, keseimbangan poin prestasinya mencapai lebih dari 5 juta. Formasi mantra Grand The Starry Sky Dao polaritas sekte paling sensitif dan aktif selama bulan purnama, dan kebetulan bahwa bulan di luar bersinar seterang api sinyal. Hanya butuh beberapa saat untuk pembentukan mantra untuk memperhatikan apa yang terjadi, dan mengirim kekuatan bergegas ke kedai minuman, dan ruangan tempat Bai Xiaon berada. "Tidak!" dia berteriak. Yang mengejutkan guru Dewa Diviner, Su Baochai, Big Fatty Zhang, dan Chen Manyao, dan sebelum ada di antara mereka yang bereaksi, aliran cahaya memasuki ruangan dan melilit Bai Xiaon. Bahkan ketika cahaya menyambarnya, keseimbangan titik prestasi terus meningkat dengan kecepatan menjengkelkan. Tanpa diduga, sudah mencapai lebih dari 7 juta. Keseimbangan yang luar biasa itu tampaknya membuat marah formasi mantra, yang sama sekali tidak lembut saat meraih Bai Xiaon dan menariknya keluar dari ruangan dan naik ke langit. Saat jeritan Bai Xiaon bergema ke segala arah, 4 pelindung daunnya bergegas keluar, terguncang, namun sama sekali tidak berdaya untuk melakukan apapun. "Aku tidak mau pergi. Aku ingin tinggal di sini. Aku tidak ingin menjadi murid berjubah kuning. Aku jauh lebih cocok untuk menjadi murid berjubah oranye." Pada titik ini, sudah jelas bahwa ia telah menjadi korban skimming masyarakat langit-langit. Selain itu, mengingat jumlah luar biasa dari poin jasa yang terlibat, jelas bagaimana tekad para pemimpin masyarakat langit surgawi untuk menyingkirkannya. Sinar cahaya yang menyeret Bai Xiaon jauh lebih besar dan lebih terang dari tipe yang biasa. Dengan demikian, itu menerangi langit malam, mengisi seluruh Sky City, menarik perhatian banyak tatapan, banyak di antaranya dipenuhi dengan kegembiraan. Adapun semua pembudidaya yang telah menderita efek samping dari Fantasy Pills dan Ultra Supplement Pills, mereka tidak bisa lebih senang. Beberapa dari mereka bahkan mulai menggedor drum dan gong saat mereka bersorak. Iblis tua Bai akhirnya pergi. Langit memang punya mata. Bos Azur Dragon dipromosikan. Hahaha. Iblis itu adalah penjahat nomor 1 di Sky City. Sekarang setelah dia pergi, rasanya seperti gunung besar diangkat dari bahu kita. Sorak-sorai di kota bercampur dengan jeritan Bai Xiaon bergema hingga malam. Pelindung daunnya memandang dengan ekspresi kaget ketika seberkas cahaya yang kuat menyeret Bai Xiaon melalui langit malam menuju Sky Quarter Rainbow. Pada pelangi itu, para murid yang bertugas menerima murid-murid baru yang dipromosikan berdiri di platform penyambutan resmi, ekspresi tidak percaya di wajah mereka ketika mereka melihat ke bawah ke Sky City yang bersorak-sorai. Jika mereka bisa mendengar suara dari kejauhan itu, hanya bisa dibayangkan betapa antusiasnya orang banyak di bawah. Para murid saling bertukar pandang dengan canggung. Belum pernah mereka melihat keributan di kota di bawah, dan mereka tidak pernah melihat seberkas cahaya yang dikirim untuk menyambut murid baru di distrik pelangi yang begitu besar dan terang. Segera, Bai Xiaon ada di sana di depan mereka. Begitu Bai Xiaon merasakan tatapan dingin dari murid-murid lain, dia meratap, aku tidak ingin menjadi murid berjubah kuning." Air mata bahkan membuncah di matanya ketika dia mengutuk kepuasannya sebelumnya, dan kecerobohannya dalam tidak mengambil tindakan pencegahan terhadap taktik seperti yang baru saja digunakan oleh Celestial Sky Society. Kesedihan yang mengalir dari hatinya ke suaranya adalah jenis yang akan memicu kesedihan di hati siapapun yang mendengarnya, dan menyebabkan rahang para murid di sekitarnya jatuh. Biasanya, orang-orang yang dibawa ke distrik pelangi berada di samping mereka sendiri dengan sukacita. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat ada orang yang sedih tentang masalah ini. Bai Xiaon menghela nafas berulang kali,
dan tampak hampir menangis ketika dia meninggalkan platform penyambutan. Lingkungannya indah, dengan energi spiritual yang kuat, kolam dan kolam di mana-mana, dan bahkan gunung abadi. Namun, mengingat betapa dingin dan acuhnya semua orang, Bai Xiaon masih merasa bahwa kedai minumannya adalah tempat yang jauh lebih baik. Sambil cemberut, dia menyadari bahwa dia harus menerima situasinya. Sambil mendesah, dia bergumam pada dirinya sendiri, "Jika kamu tidak bisa terlalu menonjol." Eh, aku tidak pernah berpikir bahwa aku, Bai Xiaon, yang selalu berusaha untuk menjaga kerendahan hati, akan dicopot dari dunia biasa untuk menjadi murid berjubah kuning. Chapter 406. Kedua murid yang mengawal Bai Xiaon berdua mengenakan jubah kuning, dan memandang Bai Xiaon lebih dari beberapa kali ketika mereka berjalan, tampaknya tidak yakin apa yang harus dilakukan padanya. Bagaimanapun, dia membuat keributan pada saat kedatangannya. Biasanya, dua murid berjubah kuning ini cukup keras dalam perlakuan mereka terhadap pendatang baru, tetapi untuk beberapa alasan, mereka bersikap sangat sopan kepada Bai Xiaon. Sky Quarter Rainbow memiliki 10 halls. Salah satu dari mereka menjelaskan, dan semua murid berjubah kuning yang baru dipromosikan akhirnya bergabung dengan salah satu dari mereka. Proses seleksi tidak terjadi setiap kali seorang murid dipromosikan, melainkan dalam kelompok, satu kali per tahun. Namun, keberuntunganmu berjalan kuat, rekan Daoist Bai, kata yang lain. Kami hanya memiliki 4 bulan untuk pergi sampai forum pemilihan hall berikutnya. Tidak hanya keduanya menjelaskan bagaimana hal-hal bekerja pada Sky Quarter Rainbow, mereka juga menjelaskan tanggung jawab barunya. Salah satu alasan Sky Quarter Rainbow dibagi menjadi 5 cincin adalah karena 10 halls. Cincin bagian dalam adalah tempat tinggal penguasa puncak, dan tidak ada yang bisa pergi ke sana tanpa dipanggil. Adapun daerah lain, mereka disisihkan untuk digunakan oleh 10 halls. Terakhir kali Bai Xiaon berada di sini, dia hanya melewati. Tapi kali ini, berkat pengenalan yang diberikan oleh dua murid ini, dia sudah mencapai pemahaman yang jauh lebih baik tentang Sky Quarter Rainbow. Meskipun disebut pelangi, sebenarnya tanah itu rata di dalam seperti lokasi lainnya. Ada langit 7 warna di atas kepala, dan tanah di bawah kaki mereka juga menampilkan 7 warna, meskipun pada umumnya itu tidak terlihat karena batu kapur hijau yang menutupi hampir semuanya. Satu-satunya tempat di mana kotoran 7 warna terlihat di pegunungan abadi yang naik di lokasi tertentu. Apa yang meninggalkan kesan terdalam dari semua pada Bai Xiaon adalah betapa lembut dan lembutnya energi spiritual itu. Dia sudah bisa mengatakan bahwa itu akan sangat mudah diserap, dan tidak akan mengarah pada drainase energi yang menakutkan yang biasa terjadi di Sky City. Dari titik pandangnya saat ini, Bai Xiaon dapat melihat ke samping dan melihat bukit-bukit dan gunung-gunung yang ditumbuhi tanaman hijau diselingi dengan badan air biru, yang merupakan tanah Heavenspan. Ada juga saluran air keemasan yang membentang sejauh mata memandang, yaitu Sungai Heavenspan. Di arah lain adalah lautan luas dan tak terbatas. Terakhir kali Bai Xiaon berada di sini, dia datang ke cincin bagian dalam, dan tidak bisa melihat banyak. Namun, pada saat ini, dia berada di lingkaran luar, dan dapat melihat perairan emas yang indah di laut. Kemegahan yang tipis menyebabkan dia terkesiap kaget. Lebih jauh lagi, kekuatan energi spiritual di laut itu tampak di luar imajinasi. Itu bahkan menyebabkan ombak besar berguling-guling di permukaan air, yang tabrakannya bahkan mencapai sampai ke pelangi dan telinga Bai Xiaon. Itu Laut Heavenspan. Gumamnya, terguncang. Kedua pembudidaya yang mengawalnya tidak bisa menyembunyikan kebanggaan yang muncul di wajah mereka. Setelah semua, menjadi murid berjubah kuning di Starry Sky Dao Polarity Sect benar-benar posisi yang mulia. Salah satu dari mereka tersenyum. Betul. Hanya murid yang dipromosikan ke level berjubah kuning yang memenuhi syarat untuk tinggal di sini dan menikmati pemandangan Laut Heavenspan yang megah. Laut itu membentuk pusat tanah Heavenspan, dan merupakan sumber energi spiritualnya. Itu adalah laut yang tidak akan pernah mengering, laut yang akan berkembang selamanya. Saat Bai Xiaon memandang Laut Heavenspan, dia terpukul dengan dorongan tiba-tiba untuk terbang keluar dan menjelajahinya. Setelah beberapa saat, dia mengambil napas dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya untuk melihat kapal perang kuno yang ada di atas air terjun. Dari sudut pandang ini, terlihat jelas. Warnanya gelap gulita, dan tampak dalam keadaan rusak parah dan bobrok, terutama layarnya. Di dalam kapal, sosok-sosok menakutkan yang menakutkan melayang di sana-sini. Melihatnya saja menyebabkan rambut Bai Xiaon berdiri tegak, dan dia dengan cepat membuang muka.
Saat mereka berjalan, Bai Xiaon melihat pembudidaya lain yang tinggal di Sky Quarter Rainbow. Mereka semua adalah murid berjubah kuning, tanpa satupun yang mengenakan jubah hijau atau cian. Dari apa yang bisa dikatakan Bai Xiaon, murid berjubah hijau dan berjubah cian itu sangat langka, atau tinggal di daerah yang berbeda. Seperti yang dia ingat dari terakhir kali di sini, para pembudidaya sangat menyendiri dan dingin. Tak satu pun dari mereka berbicara satu sama lain, paling-paling, mereka sesekali bertukar pandang. Karena itu, Sky Quarter Rainbow adalah tempat yang sangat sepi. Bai Xiaon tidak terbiasa dengan keheningan seperti itu, tetapi hanya ada sedikit yang bisa dia lakukan tentang itu. Para pembudidaya yang mengantarnya akhirnya membawanya ke lokasi di mana murid baru diminta untuk check-in. Dia menyerahkan medali identitasnya untuk diperiksa, dan kemudian diberi jubah kuning dan kunci slip giok ke gua abadi. Setelah bertukar beberapa kata perpisahan, kedua murid yang telah membawanya ke titik ini mengambil cuti mereka. Bai Xiaon mengukur sekelilingnya, merasa sangat tidak pada tempatnya dan sangat sendirian. Sambil mengerutkan kening, ia mengikuti peta di slip batu giok sampai ia menemukan gua abadi di ujung cincin kelima. Itu adalah gua abadi yang sangat biasa, dan satu-satunya hal yang baik tentang itu adalah bahwa jika dia berdiri di jendela, dia bisa melihat sekilas laut yang jauh di kejauhan. Gua itu relatif kecil dan biasa, tetapi sebagian besar murid yang baru dipromosikan akan senang diberi tempat tinggal seperti itu, yang jauh melebihi standar dari hampir setiap pembudidaya di Sky City. Tapi untuk Bai Xiaon, itu seperti gubuk dibandingkan dengan kamarnya di kedai minumannya. Sambil menghela nafas, dia berdiri di sana, memandang sekeliling dengan pandangan kosong, lalu mengundurkan diri dari kemalangan dan mulai merapikan tempat itu. Beberapa saat kemudian, dia duduk bersila untuk berkultivasi. Seiring sesi kultivasinya berkembang, ia menjadi semakin tenang. Benar saja, kemajuannya melampaui apa yang bisa dia capai di Sky City, dan ditambah lagi, tidak ada drainase energi. Sekali lagi, dia dipenuhi dengan sensasi bahwa dia tidak perlu makan makanan. Dengan setiap napas yang ia ambil, energi spiritual yang tak terbatas mengalir ke dalam dirinya, mengisi tubuhnya, berputar-putar di sana-sini. Perlahan-lahan, Bai Xiaon membenamkan dirinya dalam kultivasinya. Selama 10 hari berikutnya, ia menghabiskan banyak waktunya dalam kultivasi, tetapi juga meluangkan waktu untuk menjelajahi dan membiasakan diri dengan lingkungan barunya. Setiap kali dia bertemu sesama murid, mereka memperlakukannya dengan sangat dingin. Bahkan jika dia memanggil salam, mereka akan mengabaikannya. Namun, ia segera mendapatkan perasaan yang baik tentang kekuatan sebenarnya dari Starry Sky Dao Polarity Sect. Selama 10 hari itu, dia menyadari bahwa hampir semua murid berjubah kuning yang dia temui di Sky Quarter Rainbow adalah pembudidaya inti formasi. Meskipun beberapa berada di yayasan pendirian, sebagian besar dari mereka berada di tahap kuasikor. Semua orang memiliki kecakapan pertempuran yang luar biasa, yang cukup mengejutkan bagi Bai Xiaon. Dia juga bertanya tentang lokasi mana Living Mountain Enchantation dimaksudkan untuk dibudidayakan, tetapi kecewa menemukan bahwa itu sama sekali tidak ada di Sky Quarter Rainbow. Sebaliknya, itu berada di tingkat kedua pelangi, di mana pemimpin sekte tinggal. Menatap pelangi di atasnya, dia bergumam, pada tingkat kedua, ada dua pelangi, yang satu di sebelah kiri untuk para deva, dan yang di sebelah kanan disisihkan untuk pemimpin sekte, serta berbagai pelatihan alasan dan cobaan oleh api. Dia adalah pendatang baru, dan karena semua orang begitu dingin dan acuh tak acuh, tidak mudah baginya untuk mendapatkan informasi. Setelah menjadi murid berjubah kuning, ada batasan tertentu untuk kembali ke Sky City. Pembatasan seperti itu tidak benar-benar berlaku untuk orang-orang seperti Li Yuansheng dan teman-temannya, tetapi bagi Bai Xiaon, kembali ke kota adalah cobaan yang sangat rumit. Namun, slip batu giok masih bisa digunakan untuk berkomunikasi, dan dia segera mendapat kabar dari guru Dewa Diviner dan pelindung Dao lainnya. Setelah kepergian Bai Xiaon, suasana di Azure Dragon Society berubah sangat suram. Namun, setelah melakukan beberapa penyesuaian pada margin keuntungan, mereka cukup yakin bahwa mereka akan mampu bertahan. Meskipun Celestial Sky Society telah mulai menyebabkan lebih banyak masalah, mereka masih takut Bai Xiaon, dan dengan demikian, tidak melakukan sesuatu yang terlalu agresif. Para pelindung Dao juga mengatakan kepadanya bahwa mereka berencana untuk menangani beberapa urusan penting mengenai kedai minuman, dan kemudian melakukan yang terbaik untuk dipromosikan ke distrik pelangi juga.
Itu membuat Bai Xiaon sangat bersemangat. Tanpa semua pelindung daunnya, dia sebenarnya sangat bosan, dengan sedikit yang bisa dilakukan selain menumbuhkan teknik hidup selamanya yang abadi dan mantra Will Evolving School Frigid School. Hal-hal berjalan seperti itu selama sekitar 1 bulan, sampai suatu hari di tengah sesi kultivasi, ekspresinya tiba-tiba berkedip. Melambaikan tangannya, dia mengirim pintu gua abadi berderit terbuka, mengungkapkan sosok yang mendekat, bermandikan sinar matahari pagi. Ketika orang itu melihat pintu gua abadi terbuka, dia berhenti di tempat untuk sesaat, tampaknya dalam pikiran, sebelum melanjutkan ke depan lagi. Segera, wajahnya yang tampan dan suram terlihat jelas. Dia tak lain adalah Song Kue. Lebih bodoh. Bai Xiaon berseru dengan gembira saat dia berdiri. Tepat ketika dia akan bergegas ke depan untuk menarik Song Kue ke dalam, Song Kue mendengus dingin dan mengambil beberapa langkah mundur, menolak untuk masuk. Bai Xiaon, katanya dengan suara berbatu, detail tentang kenaikan pangkatku menjadi murid berjubah kuning tidak penting. Yang penting adalah aku berhutang budi padamu karenanya. Ada beberapa hal yang mungkin belum kamu ketahui sejak kamu baru, jadi dengarkan. Pertama, dalam 3 bulan, kamu dan aku akan menjadi bagian dari forum pemilihan aula. Karena aku tiba di sini sedikit sebelum kamu melakukannya, aku telah belajar beberapa hal tentang itu. Ada beberapa aula yang diinginkan banyak orang untuk masuk, sebagian besar karena mereka lebih aman, dan bahkan dapat mengarah pada peluang yang menguntungkan. Beberapa contoh adalah aula teknik magis, aula pembela, dan aula peningkatan roh. Namun, beberapa aula dianggap berbahaya, dan ada tingkat kematian yang tinggi di antara para murid yang bergabung dengan mereka. Yang paling menonjol di antara mereka adalah aula operasi terselubung dan aula pembunuh iblis. Hati-hati saat waktunya tiba. Kedua, selama bulan sejak kamu tiba, tersebar kabar bahwa seseorang keluar untuk membuat kamu kesulitan, atau lebih buruk. Kamu harus mempertimbangkan siapa itu yang mungkin kamu telah tersinggung dan mengambil tindakan pencegahan. Dengan pandangan akhir pada Bai Xiaon, Song Kue berbalik dan pergi. Rupanya, satu-satunya alasan kedatangannya adalah dalam upaya untuk membayar utangnya. Chapter 407. Ekspresi bijaksana terlihat di wajah Bai Xiaon saat dia melihat Song Kue bergegas pergi. Namun, tak lama kemudian, sedikit senyum bisa terlihat. Pada titik ini, Bai Xiaon tidak menganggap Song Kue sebagai saingan apapun. Bahkan, dia benar-benar percaya kehidupan Song Kue agak kasar. Dia berkeliling sepanjang waktu berusaha terlihat tangguh, dikelilingi oleh aura pembunuh, terus mencari untuk berkelahi. Bai Xiaon tidak akan lupa bagaimana dia datang untuk menawarkan peringatan ini. Setelah beberapa pemikiran, ia sampai pada kesimpulan bahwa, berdasarkan apa yang dikatakan Song Kue kepadanya, kemungkinan Liuan Sheng mencari kesempatan untuk menimbulkan masalah baginya karena masalah dengan Celestial Sky Society. Sayangnya, mengetahui identitas orang yang menargetkannya tidak benar-benar memberikan banyak bantuan. Setelah semua, tidak mungkin untuk mempersiapkan semua cara Liuan Sheng bisa sampai kepadanya di sekte polaritas langit berbintang. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berhati-hati mungkin. Jika kita berada di sekte penangkal sungai, aku pasti akan menunjukkan padanya 1 atau 2 hal. Bai Xiaon mengeluarkan harum dan melanjutkan untuk merenungkan bagaimana dia akan menangani situasi jika dia memakai sepatu Li Yuansheng. Setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba bersinar. Forum pilihan hall. Pikirnya, sebuah getaran melewatinya. Semakin dia memikirkannya, semakin suram ekspresinya tumbuh, dan semakin yakin dia bahwa hall selection forum adalah tempat Li Yuansheng akan mencoba untuk mengambil langkah padanya. Namun, Bai Xiaon tidak bisa memikirkan cara apapun untuk melawan langkah seperti itu. Pada satu titik, dia bahkan mempertimbangkan untuk mencoba menjangkau penguasa puncak Sky Quarter. Sayangnya, tanpa secara tegas dipanggil oleh penguasa puncak, mustahil untuk mendapatkan akses ke cincin bagian dalam. Bahkan kunjungan sederhana untuk menyampaikan salam harus disetujui oleh penguasa puncak, dan meskipun telah beberapa kali melakukan hal itu, Bai Xiaon tidak pernah diizinkan masuk, dan dipaksa untuk kembali dengan muram ke guanya yang abadi. Dia pada dasarnya tidak punya pilihan saat ini, jadi dia hanya memutuskan untuk menunggu sampai pelindung daunnya tiba. Tak lama, Master Dewa Diviner, Big Fatih Zhang, dan Chen Manyao semua membayar jumlah poin prestasi yang diperlukan untuk mendapatkan promosi mereka. Su Baochai adalah satu-satunya yang tetap tinggal. Lagi pula, bisnis di kedai masih harus dikelola. Kedai itu sendiri adalah alasan utama setiap orang bisa naik ke distrik pelangi untuk memulai, dan seseorang harus tinggal di belakang untuk menjalankannya, setidaknya untuk sementara waktu. Setelah diterima oleh para murid di platform penyambutan,
pelindung Dao mendapatkan pakaian dan medali identitas mereka dan kemudian pergi untuk menemukan Bai Xiaon. Itu adalah reuni yang membahagiakan, bahkan untuk Chen Manyao. Setelah bekerja sama dengan Bai Xiaon dan semua orang, dan mendapatkan persetujuan dari Bai Xiaon sendiri, dia sekarang dianggap sebagai bagian dari lingkaran teman-teman mereka. Setelah reuni awal selesai, mereka semua duduk di gua abadi Bai Xiaon. Pertama, pelindung Dao menjelaskan bagaimana keadaan di kedai setelah dia pergi, dan kemudian dia memberitahu mereka tentang semua yang terjadi padanya. Ketika dia selesai, dia berkata, jadi, aku butuh semua bantuan kamu untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan tentang forum seleksi hall. Master God Diviner dan Big Fatty Zhang mengerutkan kening dalam pikiran, tetapi sayangnya, mereka baru di sini, dan tidak bisa memikirkan tindakan penanggulangan tunggal untuk diambil. Akhirnya, mereka melihat ke arah Chen Manyao. Bai Xiaon melakukan hal yang sama. Chen Manyao berasal dari Wildlands, dan tahu agen lain di Starry Sky Dao Polarity Sect, jadi dia jelas yang paling lengkap untuk memberikan solusi. Chen Manyao tersenyum. Jangan khawatir, Xiaon. Aku harus bisa mengurus situasi. Katakan saja aula mana yang ingin kamu ikuti. Bai Xiaon sangat senang sehingga dia hampir tidak bisa menahan diri untuk melompat maju dan memeluknya. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia berkata, kamu luar biasa, Yao Er. Baik. Aku ingin bergabung dengan aula pembela. Wajah Chen Manyao berubah agak merah, dan setelah memelototi Bai Xiaon sejenak, dia mengeluarkan slip batu giok untuk melakukan kontak dengan teman-temannya di Starry Sky Dao Polarity Sect. Setelah beberapa saat berlalu, dia memberi Bai Xiaon senyum konfirmasi, yang membuatnya semakin bersemangat. Pada saat itu, Big Fatty Zhang mengatakan bahwa dia ingin bergabung dengan Hall of Spirit Enhancement, dan untuk Master God Diviner, dia ingin masuk ke Hall of Magical Technique West. Kemudian, pelindung Dao pergi. Akhirnya, Bai Xiaon tidak merasa kesepian lagi. Bahkan, kecepatan kultivasinya bahkan tampak meningkat, dan sebelum dia menyadarinya, 3 bulan telah berlalu. Termasuk bulan pertamanya, itu berarti 4 bulan telah berlalu, dan sudah waktunya untuk forum pemilihan hall tahunan Sky Quarter Rainbow. Pagi itu saat fajar, suara lonceng berdentang mengisi Sky Quarter Rainbow, dan semua murid yang telah dipromosikan ke tingkat jubah kuning pada tahun lalu semua membuat jalan keluar dari gua abadi mereka, tanpa hikmat dan gelisah. Mereka semua tahu bahwa nasib mereka untuk tahun-tahun berikutnya akan ditentukan pada hari ini. Aula manapun mereka akhirnya bergabung akan menentukan bagaimana mereka tumbuh di tahun-tahun mendatang, dan juga akan memiliki pengaruh besar pada berapa lama mereka berhasil bertahan hidup. Karena itu, mereka semua benar-benar gelisah. Tentu saja, aturan Starry Sky Dao Polarity Sect ketat. 10 aula memilih siapa yang akan bergabung, bukan sebaliknya. Karena para murid baru sama sekali tidak mengatakan dalam masalah ini, mereka hanya bisa menunggu dengan gelisah sampai pengumuman dibuat. Bai Xiaon telah lama meluruskan pakaiannya dalam persiapan untuk acara tersebut. Begitu lonceng mulai berdentang, dia berjalan keluar dari guanya yang abadi bersinar dengan kegembiraan, memvisualisasikan bagaimana rasanya bergabung dengan Hall of Defenders. Selama beberapa bulan terakhir, ia telah menghabiskan beberapa poin pantas untuk mendapatkan informasi yang sedikit lebih rinci tentang berbagai aula, dan tahu bahwa aula pembela hanya dapat digambarkan sebagai luar biasa. Mereka ditugaskan untuk mempertahankan Sky Quarter Rainbow secara keseluruhan. Namun, mengingat bahwa Sky Quarter Rainbow berada di tengah Starry Sky Dao Polarity Sect, kemungkinan seseorang yang menyerbu tempat itu hampir nol. Karena itu, para pembudidaya yang menjadi anggota aula pembela cenderung menegakkan aturan sekte di dalam distrik pelangi itu sendiri. Mereka adalah kelompok yang sangat mengesankan, mirip dengan Hall of Justice di Spirit Stream Sect. Bai Xiaon sangat bersemangat tentang prospek, dan yakin bahwa sebagai anggota aula pembela, dia pasti akan menjadi sangat terkenal di Sky Quarter Rainbow. Tidak butuh waktu lama sebelum lebih dari 200 murid berjubah kuning yang baru dipromosikan bergegas menuju cincin bagian dalam. Bagi sebagian besar murid, forum seleksi hall adalah satu-satunya waktu mereka akan dapat mengunjungi cincin bagian dalam, di mana sebuah kotak besar ada di atas gunung 7 warna di sana. Tentu saja, ini adalah kedua kalinya Bai Xiaon ke cincin dalam, jadi hal-hal yang agak akrab baginya. Saat memasuki alun-alun, dia melihat Big Fatty Zhang, Master Dewa Diviner, Chen Manyao, dan bahkan Song Kui. Meskipun dia bisa menangkap mata mereka, mereka dipisahkan oleh jarak yang cukup sehingga tidak mungkin untuk bertukar kata. Seluruh alun-alun dipenuhi dengan udara yang sangat suram. Tak lama, suara bel menghilang, dan keheningan memenuhi udara sejenak sebelum 10 sinar cahaya muncul entah dari mana dan melesat ke tanah.
Seketika, tekanan yang menghancurkan memenuhi daerah itu, menyebabkan wajah Bai Xiaon dan semua murid lainnya berkedip-kedip, rasanya seolah-olah tubuh mereka didorong ke tanah. Pada saat yang sama, 10 pembudidaya muncul. Beberapa pria, beberapa wanita, beberapa tampak tua, beberapa tidak, tetapi semua adalah pembudidaya Nas Chen Sol. 3 dari wanita itu cantik, namun terlihat sangat tabah. Entah bagaimana, ekspresi seperti itu hanya membuatnya tampak lebih menarik. Adapun yang lain, beberapa wajah berkerut karena usia, sedangkan yang lain tampak seperti pria atau wanita muda. Beberapa tampak ramah dan ramah, sementara yang lain dikelilingi oleh aura yang membunuh, dan tampak seperti tokoh yang sangat kejam. Salam, Hallmasters. Sulit untuk mengatakan siapa yang berbicara pertama, tetapi segera, semua murid yang berkumpul menundukkan kepala dan memanggil salam kepada 10 pembudidaya Nas Chen Sol yang merupakan Hallmasters dari Sky Quarter. Bai Xiaon melakukan hal yang sama, mengintip dari sudut matanya pada 10 pembudidaya Nas Chen Sol dan bertanya-tanya yang mana adalah pemimpin dari Hall of Defenders. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan nafas pada kekuatan Starry Sky Dao Polarity Sect. Bahkan Sky Quarter Rainbow sendiri memiliki kekuatan yang cukup untuk mendominasi sekte manapun di Mid-Area Chess, dengan asumsi sekte itu tidak memiliki dewa. Dan mereka memiliki 3 pelangi lain seperti Sky Quarter, pikirnya, terguncang. Ada juga Starry Quarter, Quarter Polaritas, dan Dao Quarter. Pada saat itu, salah satu dari 10 pembudidaya Nas Chen Sol berkata, dan sekarang, kamu akan datang untuk bergabung dengan Hallmaster yang memanggil nama kamu. Chen Biao, Suke, You Songli. Ketika nama-nama para murid dipanggil, mereka dengan penuh hormat bergegas ke sisi manapun pembudidaya Nas Chen Sol memanggil mereka. Song Kue, kata salah satu pembudidaya Nas Chen Sol yang tampak sengit. Song Kue menarik napas dalam-dalam dan terbang. Akhirnya, Chen Manyao dipanggil oleh salah satu wanita cantik, dan dengan sedikit keberuntungan, Big Fatty Zhang dipanggil oleh salah satu wanita cantik lainnya. Master God Diviner tidak yakin apakah keberuntungan ada bersamanya ketika dia dipanggil oleh seorang pemuda berwajah dingin. Ketika kerumunan mulai menipis, kegelisahan Bai Xiaon tumbuh, dan dia terus melirik ke arah para pembudidaya Nas Chen Sol, berharap untuk mengingatkan mereka tentang kehadirannya. Sayangnya, para Master Taois jiwa Nas Chen semua memiliki wajah yang benar-benar tanpa ekspresi, dan tidak satu pun dari mereka yang melihat ke arahnya. Lebih lanjut, Bai Xiaon segera menyadari bahwa, tanpa diduga, ada satu di antara para pembudidaya Nas Chen Sol yang belum mengatakan sepatah kata pun sejauh ini. Dia adalah seorang pria tua berwajah ramah, yang melihat ke arah kelompok petani yang semakin menipis dengan senyum lebar yang tidak melakukan apa-apa untuk mengungkapkan apa yang dia pikirkan. Tidak butuh waktu lama sebelum kelompok yang beranggotakan lebih dari 200 orang ini berkurang menjadi kurang dari selusin. Bai Xiaon berdiri di sana, berkedip, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian dia memandang Chen Manyao dan menyadari bahwa dia mengenakan ekspresi kaget. Pada saat itu, hatinya mulai tenggelam. Pada saat ini, 9 Master Taois jiwa yang baru lahir tidak mengatakan hal lain, dan pada kenyataannya, semua menatap pria tua berwajah ramah itu. Penggarap Nas Chen Sol yang cantik yang telah memilih Big Fatty Zhang tersenyum dan berkata, Saudara Feng, kami sudah selesai dengan pilihan kami. Pria tua itu tertawa terbahak-bahak dan kemudian mengayunkan lengan bajunya. Baik. Jika kamu tidak menginginkan grup ini, maka aku akan mengambilnya. Dia melambaikan jarinya, menyebabkan cahaya 7 warna menyebar di bawah kaki Bai Xiaon dan yang lainnya dan membawanya ke sisinya. Baiklah kalau begitu, katanya sambil tersenyum. Aku akan pergi sekarang. Para pembudidaya Nas Chen Sol lainnya memanggil perpisahan saat dia membawa Bai Xiaon dan yang lainnya ke kejauhan. Jantung Bai Xiaon berdetak kencang saat dia melihat sekeliling pada para kultivator lainnya dan kemudian dengan gugup bertanya, Senior, ruang mana kita? Lelaki tua itu berbalik dan menoleh ke arahnya, dan kebaikan yang ada di wajahnya sebelumnya tidak terlihat. Senyumnya menyeramkan, dan dia tiba-tiba memiliki aura yang kuat dan mematikan yang membuat Bai Xiaon terkesiap. Selamat telah dipilih oleh Hall of Devil Slayers. Aula. Pembunuh iblis. Kata Bai Xiaon, matanya melebar ketakutan. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa setelah meminta bantuan Chen Manyao, dia benar-benar akan dibawa pergi oleh Hall of Devil Slayers. Seketika, amarah mendidih di dalam dirinya.
Murid-murid lain di sekitarnya memiliki berbagai ekspresi di wajah mereka, dan tidak ada yang tampak bahagia. Sepanjang sejarah Sky Quarter Rainbow, aula paling berbahaya dari semuanya adalah Hall of Devil Slayers. Mereka juga memiliki tingkat korban tertinggi. Surga. Aku mendengar bahwa beberapa dekade yang lalu, Hall of Devil Slayers pergi ke misi di luar sekte, dan ribuan murid meninggal dalam waktu sesingkat-singkatnya. Aku mendengar bahwa para murid di aula pembunuh iblis semuanya dikirim keluar untuk misi membunuh musuh, dan bisa terbunuh hanya dengan topi. Tidak. Chapter 408. Seluruh kelompok menangis ketakutan. Tak satu pun dari mereka yang bisa menduga bahwa mereka akan benar-benar dipilih oleh Hall of Devil Slayers, dan bahkan ketika mereka gemetar ketakutan, kepala sekolah itu melotot ke belakang dan berkata, "Diam, kalian semua." Suara gemuruhnya langsung menghancurkan seluruh kelompok menjadi sunyi. Baik Bai Xiaon maupun yang lainnya tidak bisa mendamaikan pria tua berwajah ramah dari sebelumnya dengan Hallmaster yang tegas dan tatapan tajamnya. Di Hall of Devil Slayers, kita menaklukkan iblis dan mengusir iblis. Dao yang kita kejar adalah pembantaian musuh kita. Apakah banyak dari kamu yang benar-benar ingin meninggalkan kehormatan dan kemuliaan seperti itu? Dengarkan. Aku hanya akan menggunakan 10% dari kecepatan aku, jadi jangan ketinggalan. Orang terakhir yang menemuiku di alun-alun kuil utama Hall of Devil Slayers akan segera dikirim pada misi yang sangat penting. Tentu saja, aku tipe orang yang suka menawarkan hadiah selain hukuman. Jika ada di antara kamu yang bisa mengalahkan aku di lapangan, kamu tidak akan harus pergi misi selama 3 tahun ke depan. Dengan dengusan dingin, ia mendorong maju dengan kecepatan yang lebih besar. Semua orang tersentak. Dari nada suara Hallmaster, misi, penting, apapun yang ada dalam pikirannya tidak akan menjadi hal yang baik bagi mereka. Tanpa ragu, mereka semua melesat maju dengan semua kecepatan yang bisa mereka kumpulkan. Bai Xiaon tampaknya berada di ambang air mata, dan pada saat yang sama, sangat marah karena telah gagal. Itu, ditambah dengan terornya mengenai Hall of Devil Slayers, menyebabkan dia mempercepat setelah Hallmaster secepat mungkin, pikirannya dipenuhi dengan semua rumor yang dia dengar baru-baru ini. Terutama yang menakutkan adalah kata-kata yang gemetar yang diucapkan oleh teman-temannya sesaat yang lalu. Mungkin itu bukan kesalahan Chen Manyao. Dia tidak punya alasan untuk mengacaukan aku. Kemungkinan besar, dia hanya tidak memiliki dukungan yang cukup untuk membuat aku aman. Aku berani bertaruh semua bahwa itu adalah Li Wansheng dan klan Devanya. Dia menarik semua berhenti untuk mencoba membuatku terbunuh. Sambil menggertakkan giginya, dia melihat sekeliling untuk mengukur seberapa cepat rekan-rekan muridnya, setelah itu matanya bersinar dengan tekad, dan dia menambah kecepatan. Saat dia melaju, angin menjerit melewati telinganya, dan dia meninggalkan tidak lebih dari bayangan. Dalam sekejap mata, dia menyusul para pemimpin gerombolan itu, bergerak maju seolah-olah dia melarikan diri demi hidupnya. Bukan saja dia tidak ingin menjadi yang terakhir, dia tidak bisa berhenti memikirkan hadiah yang mungkin jika dia bisa mengalahkan Hallmaster ke alun-alun. Gagasan dibebaskan dari misi selama 3 tahun seperti bahan bakar roket di dalam dirinya. Matanya benar-benar memerah ketika dia mengertakkan giginya dan terus menatap pada pembudidaya Nas Chen Soul lama di depan. Meskipun Hallmaster itu bergerak cepat, dia jelas tidak akan keluar semua. Bahkan, dia berjalan santai di udara, setiap langkah berbicara ribuan meter. Sejauh menyangkut Hallmaster, itu akan sangat mengesankan jika ada murid yang bisa mengikutinya dengan kecepatan ini. Selanjutnya, menempatkan mereka di tempat mereka sedikit juga memiliki manfaatnya. Lagi pula, kehidupan di Hall of Devil Slayers adalah kehidupan yang pahit, dan dia selalu berusaha untuk membawa anggota baru turun 1 atau 2 tingkat. Sambil mendesah, dia berjalan maju di depan ketika tiba-tiba, dia mendengar suara siulan di belakangnya, menyebabkan ekspresi terkejut bermain di wajahnya. Mengirim akal ilahi kembali, dia melihat Bai Xiaon terbang dengan kecepatan yang hampir mustahil, melewati semua rekannya dan benar-benar mendekati ke arahnya. Bahkan, dia hanya beberapa saat lagi dari mengejar sama sekali. Gumam Hallmaster terkejut. Selama bertahun-tahun dia telah memilih rekrutan baru untuk Hall of Devil Slayers, tidak pernah dia menemukan orang secepat ini. Tidak punya pilihan lain, dia mempercepat sedikit, langsung mendorong dirinya beberapa ratus meter ke depan. Bai Xiaon terengah-engah saat dia mengejar, hanya untuk melihat Hallmaster tiba-tiba mempercepat dan menempatkan beberapa ratus meter di antara mereka berdua.
Saat kecemasan meluap dalam dirinya, dua sayap muncul, yang memberinya ledakan kecepatan ledakan. Saat mereka berdua berlomba, jelas untuk melihat bahwa Bai Xiaon sebenarnya bergerak sedikit lebih cepat daripada Hallmaster. Dengan sayapnya, kekuatan tubuh dagingnya, dan surga Dao Gold Core-nya, dia segera bisa menutup jarak, sampai dia hanya beberapa puluh meter di belakang Hallmaster. Mata Hallmaster melebar, dan mendorong dirinya sedikit lebih cepat. Pada titik ini, ia hampir pada batasnya ketika menggunakan hanya 10% dari kekuatannya. Selama bertahun-tahun dia ditugaskan untuk memilih murid baru, dia tidak pernah menemukan seseorang yang bisa memaksanya untuk menggunakan lebih dari 10%. Namun, yang mengejutkannya, ia menemukan bahwa Bai Xiaon tidak seperti murid-murid lainnya. Bahkan, kepala sekolah juga menyadari bahwa jika dia hanya menggunakan 10% dari kekuatan basis budidayanya, maka pada suatu titik, Bai Xiaon benar-benar akan melewatinya. Sekarang, mereka benar-benar bisa melihat Hall of Devil Slayers di depan, dan saat itulah Bai Xiaon benar-benar berhenti di samping Hallmaster. Napasnya yang terengah-engah terdengar ke segala arah, dan nadi biru menonjol keluar dari dahinya. Dari sorot matanya, hidupnya ada di garis. Sejauh menyangkut Bai Xiaon, hidupnya benar-benar dipertaruhkan. Di depan adalah Hall of Devil Slayers, sebuah gunung besar yang dikelilingi oleh awan yang berputar-putar dan ditutupi dengan pavilion yang tak terhitung jumlahnya, kuil dan bangunan lainnya. Penggarap berkeliaran di mana-mana, dan yang paling menonjol dari semua adalah karakter besar yang diukir di gunung itu sendiri. Hall of Devil Slayers. Setiap karakter yang menyusun nama tingginya 300 meter dan semerah darah. Tidak hanya mereka membuat pemandangan yang mengejutkan, mereka memancarkan aura yang mengerikan dan mematikan. Murid Bai Xiaon mengerut ketika dia menyadari bahwa dia pasti akan melewatkan Hallmaster, dan kemudian menang 3 tahun dibebaskan dari misi. Apa yang dipikirkan oleh pang kecil ini? Pikir Hallmaster, menatap tajam. Mencoba mempermalukanku. Dia adalah Master Taois jiwa yang baru lahir dengan basis kultivasi yang sangat tinggi. Meskipun dia membatasi dirinya hingga 10% dari kekuatan basis budidayanya, masih akan sangat kehilangan muka jika seseorang di generasi yang lebih muda benar-benar melampaui dirinya. Sambil mengerutkan kening, dia melihat aula pembunuh iblis di depan, dan hanya ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukan ketika Bai Xiaon hanya berjarak sekitar 3.000 meter dari tujuan akhirnya. Tiba-tiba, dia melesat maju dengan kecepatan yang bahkan lebih besar, menggambar pada Mountain Shaking Bash, yang menyebabkan suara gemuruh bergema ketika dia melewati Hallmaster. Dalam beberapa saat, dia akan turun ke alun-alun. Tatapan kepala sekolah semakin tajam, dan di dalam hati, dia mengutuk. Mengambil langkah ke depan, dia akhirnya menggunakan teleportasi kecil. Namun, bahkan ketika dia melakukannya, Bai Xiaon mengirim ki dingin keluar, menciptakan area es beku 3.000 meter di sekitarnya. Tiba-tiba, dia juga melakukan sesuatu yang menyerupai teleportasi kecil, dan pada saat berikutnya, tepat di kuil berdiri di atas alun-alun. Rahang Hallmaster itu melebar seakan dia baru saja melihat hantu saat dia juga menyelesaikan teleportasinya. Aku yang pertama. Bai Xiaon menangis, secara bersamaan terengah-engah. Hahaha. Melihat sekeliling, dia benar-benar yakin bahwa dia adalah orang pertama yang mencapai tempat ini. Pada saat itulah suara kuno melayang kepadanya dari kejauhan. Advertisements. Tidak buruk. Kamu benar-benar sampai di sana dulu. Namun, apa yang kamu lakukan di sana? Alun yang aku bicarakan ada di sini. Bai Xiaon memutar, rahangnya jatuh ketika dia menyadari bahwa Hallmaster sebenarnya berdiri di alun-alun lain agak jauh, tersenyum lebar padanya. Bai Xiaon melihat sekeliling dan mengkonfirmasi bahwa dia berdiri di alun-alun di luar kuil utama, dan bahwa Hallmaster berada di alun-alun salah satu kuil samping. Seketika, wajah Bai Xiaon berubah suram, dan kekesalan muncul di hatinya. Kamu, katanya, hampir diambang air mata. Meskipun Hallmaster tidak tahu malu, tidak ada yang bisa dilakukan Bai Xiaon tentang hal itu, jadi dia hanya menghela nafas dengan sedih dan kemudian bergegas. Menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam, dia berkata, murid Bai Xiaon mengucapkan salam resmi, Hallmaster. Kepala sekolah itu tersenyum, sekali lagi tampak ramah seperti sebelumnya.
Namun, di dalam dirinya dia mendengus dingin, dan bertekad untuk tidak melupakan bahwa Bai Xiaon telah benar-benar melangkah lebih jauh daripada kecepatannya sendiri. Sekarang setelah Hallmaster telah tiba, anggota lain dari Hall of Devil Slayers mulai bergegas. Yang pertama tiba adalah pembudidaya paruh baya dengan janggut dan basis budidaya formasi inti. Dia menggenggam tangan dengan hormat sebagai salam kepada Hallmaster, dan juga menawarkan beberapa kata-kata menjilat bahwa dia tampaknya tidak keberatan mendengar Bai Xiaon. Kepala sekolah itu tersenyum dan mengangguk sebagai tanggapan. Setelah itu pria paruh baya itu berdiri di samping, di mana dia memandang Bai Xiaon dengan kilau yang menarik. Tidak lama kemudian, anggota baru lainnya tiba, yang terakhir adalah penggarap kuasi inti yang gemetaran. Kepala sekolah itu memberinya tatapan dingin dan kemudian membuang muka. Namun, pria berjanggut itu tampaknya telah menandai murid tempat terakhir dengan matanya. Aku Feng Youde, Hallmaster dari Hall of Devil Slayers. Mulai sekarang, kamu semua adalah penggarap Hall of Devil Slayers, dan harus mematuhi semua aturan dan kebiasaan kami. Master Cloud Dao, aku akan meninggalkan mereka di tangan kamu. Dengan itu, kepala sekolah melaju bergerak, terbang menuju puncak gunung, meninggalkan semua rekrutan baru berdiri di sekitar dengan ekspresi kosong. Pria dengan jenggot, yang telah disebut oleh Hallmaster Master Cloud Dao, tersenyum dingin pada Bai Xiaon dan yang lainnya dan kemudian berkata, tidak perlu takut, bapak-bapak dan ibu-ibu. Aku adalah pelayan kamu yang rendah hati, Master Cloud Dao, penjaga kehormatan Hall of Devil Slayers. Mulai sekarang, kita semua berada di tim yang sama. Namun, tugas pertama kamu sebagai anggota baru adalah pergi sendirian dalam misi, yang akan aku tugaskan kepada kamu saat ini. Untuk beberapa alasan, sepertinya sesuatu yang istimewa berkilauan di matanya ketika dia memandang Bai Xiaon. Chapter 409. Zhaoke, kamu akan pergi ke benua Nine Shadows untuk membunuh kultivator iblis You. Bulan lalu, dia melakukan pembunuhan, dan bahkan berusaha keras membuat senjata sihir jahat. Dia harus dihilangkan. Lu Peng, misimu adalah untuk membunuh Chen Fen dari klan Yun Chen. Dia memiliki basis kultivasi formasi inti awal, tetapi menurut informasi terbaru kami, ia terluka parah baru-baru ini, jadi ia seharusnya tidak melakukan banyak perlawanan. Bawa kembali kepalanya. 1. Han Ping, tujuanmu adalah benua Holy Patron, di mana kamu akan mengawal perwakilan klan Liu Min untuk membawa upeti tahunan mereka ke sekte ini. Saat Master Cloud Dao mengemukakan misi, jelas bahwa beberapa lebih berbahaya daripada yang lain, tetapi secara umum, mereka semua secara kasar berada dalam tingkat kesulitan yang sama. Lagi pula, kelompok ini baru saja bergabung dengan Hall of Devil Slayers, dan Master Cloud Dao tidak berusaha untuk dengan sengaja membuat segalanya menjadi sulit bagi mereka. Adapun imbalan poin prestasi untuk misi, yang terkecil adalah 20.000, dengan yang terbesar beberapa kali lebih tinggi dari itu. Adapun kultivator yang datang terakhir dalam perlombaan ke alun-alun, misinya sebenarnya tidak tampak sangat sulit sama sekali. Yang harus dia lakukan adalah mengirimkan pesan ke tempat yang disebut Gunung Grand Forest. Sebagian besar pembudidaya tampak lega setelah mendengar misi mereka. Adapun Bai Xiaon, dia terus menunggu dengan gugup untuk Tuan Cloud Dao untuk mengucapkan namanya dan menjelaskan misinya. Bai Xiaon, kamu akan melakukan perjalanan ke tebing Wite Grove di benua Eternal Flux untuk membunuh iblis seks yang terkenal, Zhuo Hengfeng, seorang kultivator pada tahap Foundation. Imbalan kamu setelah sukses akan menjadi 30.000 poin prestasi. Dengan itu, ia melemparkan slip batu giok ke Bai Xiaon dan melanjutkan untuk menetapkan lebih banyak misi. Segera, semua orang memiliki misi mereka. Setelah itu Master Cloud Dao memandang kelompok itu dan tersenyum. 2. Rekan-rekan Taois, misi pertama kamu ini seharusnya tidak terlalu sulit, dan aku benar-benar berharap mereka berjalan dengan lancar. Namun, jika ada di antara kamu yang berani untuk tidak menghargai pengaturan yang ditetapkan oleh Hall of Devil Slayers dengan tidak menjalankan misi yang kamu tetapkan, kamu akan menghadapi hukuman yang bahkan tidak dapat kamu bayangkan. Baiklah, kamu punya 2 jam untuk bersiap sebelum pergi. Master Cloud Dao mengayunkan lengan bajunya dan pergi. Sementara itu, murid-murid lain dari Hall of Devil Slayers yang telah menunggu di samping bergegas dengan seragam dan medali identitas untuk anggota baru. Semua orang saling bertukar pandangan yang gelisah dan kemudian, karena tidak berminat untuk mengobrol, bergegas pergi untuk mempersiapkan sebaik mungkin untuk misi mereka. Bai Xiaon melakukan hal yang sama, bergegas kembali ke guanya yang abadi secepat mungkin.
Sepanjang jalan, dia tidak bisa berhenti berpikir tentang bagaimana dia tidak ingin pergi dalam misi. Sayangnya, ini bukan sekte penangkal sungai, dan dia tidak memiliki dasar untuk menolak pergi. Bunuh iblis seks yang jahat Zhuo Hengfeng. Apakah dia benar-benar dalam tahap pendirian yayasan akhir? Jika demikian, maka misinya tidak akan terlalu sulit sama sekali. Namun, ada sesuatu yang mencurigakan tentang semuanya. Chen Manyao telah berusaha untuk mengatur hal-hal, tetapi dia masih berakhir di aula pembunuh iblis. Meskipun dia tidak yakin bagaimana Li Wansheng melakukannya, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa misi pertama ini entah bagaimana akan sangat berbahaya. Setelah tiba di guanya yang abadi, ia duduk di sana dengan gugup, menunggu semua orang kembali. Zhang Fati besar datang lebih dulu, lalu Tuan Dewa Diviner, dan akhirnya, Chen Manyao, yang segera bergegas meminta maaf dan menjelaskan. Junior Patriarch, aku benar-benar melakukan yang terbaik. Aku membuat beberapa pertanyaan setelah fakta dan mengkonfirmasi bahwa Li Yuansheng yang merusak rencana aku. Zhang Fati besar dan Tuan Dewa Diviner sangat marah. Meskipun mereka akhirnya pergi ke aula yang mereka inginkan, untuk Bai Xiaon berakhir di tempat paling berbahaya dari semuanya, aula pembunuh iblis, membuat mereka marah. Bai Xiaon menghela nafas. Pada titik ini, dia tidak khawatir tentang bagaimana dia berakhir di Hall of Devil Slayers. Dia lebih peduli dengan betapa berbahayanya misi ini akan menjadi. Merengut di ambang air mata, Bai Xiaon berkata, "Lihat, kita mungkin juga menjatuhkan topik itu. Cepat dan lihatlah misi ini untukku. Apa bahayanya? Aku harus pergi dalam waktu 1 jam." Dengan itu, dia melanjutkan untuk menjelaskan semua yang dia tahu tentang misi. Pelindung daunnya mengangguk serius, dan bukannya membuang-buang waktu duduk-duduk membicarakan masalah ini, mereka semua bergegas pergi untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan informasi. Namun, sangat sedikit waktu untuk bekerja. Bai Xiaon dengan cepat mengemas apa yang akan dia bawa dalam misi, dan kemudian menyaksikan waktu yang berdetak di slip batu giok. Ketika hanya ada cukup waktu untuk membakar dupa, ia berjalan keluar dari guanya yang abadi, tampak sangat kecewa. Lemak besar Zhang dan Chen Manyao masih berusaha mencari informasi untuknya. Adapun guru Dewa Diviner, ia meminta kekuatan penuh dari basis kultivasinya untuk melakukan ramalan. "Jangan khawatir, Patriarch Junior," katanya dengan muram. "Ramalan aku selalu sangat akurat. Meskipun kamu akan menghadapi beberapa bahaya pada tamasya ini, dan juga beberapa kemalangan, pada akhirnya, seseorang dengan peringkat yang sangat tinggi akan membantu kamu." Sebenarnya, bahkan Tuan Dewa Diviner tidak yakin apakah ia benar-benar menawarkan yang benar prediksi, atau hanya menghibur Bai Xiaon. Bai Xiaon menghela nafas panjang, dan hendak mengatakan sesuatu ketika misi giok tergelincir mulai memancarkan cahaya yang kuat, mendesaknya untuk meninggalkan sekte dan memulai misinya. Bai Xiaon mengertakkan gigi, dan dari sorot matanya, dia tampaknya siap untuk berhati-hati terhadap angin. Dengan itu, dia bergegas melewati portal teleportasi, di mana dia dibawa pergi ke benua Eternal Flux. Benua Eternal Flux adalah salah satu dari 97 benua dalam wilayah Starry Sky Dao Polarity Sect. Meskipun tidak dianggap sangat jauh, itu masih agak jauh dari sekte itu sendiri. Meskipun berada dalam jangkauan teleportasi dari Starry Sky Dao Polarity Sect, portal teleportasi itu sendiri berada di tepi benua, agak jauh dari tebing Witegrove itu sendiri. Saat ini musim panas, dan hutannya sangat panas dan lembab. Pegunungan zigzag melintasi lanskap, dan tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia, bahkan di daerah dekat portal teleportasi. Portal itu terletak di lembah pegunungan, dikelilingi oleh mantra pembatas dan pertahanan lainnya, membuatnya mustahil bagi siapapun selain para pembudidaya dari sekte polaritas langit Dao berbintang untuk menggunakannya. Setelah kilau cahaya teleportasi memudar, Bai Xiaon terungkap, berwajah panjang dan jelas tidak dalam suasana hati yang baik. "Aku sungguh berharap misi ini berjalan dengan lancar," gumamnya pada dirinya sendiri. Ketika dia memikirkan kembali misi ke pegunungan Luochen, dia tidak bisa melupakan betapa mulusnya perjalanan itu pada awalnya. Segalanya tampak cukup aman sampai akhir. "Aku seharusnya tidak memikirkan itu. Aku hanya akan melakukan apa yang aku bisa dan memastikan aku tidak kehilangan nyawa kecil aku yang miskin. Jika aku tidak bisa menangani misinya, aku akan meninggalkannya begitu saja." Sambil menggertakkan giginya, dia memeriksa ulang item sihirnya,
Memastikan dia sudah menyiapkan Renegade Dragon Horn-nya, juga skala iblis kuno dan lansekapnya. 9 provinsi. Dengan 3 harta berharga di sisinya, dia sedikit lebih percaya diri. Kamu tunggu saja sampai aku kembali, Li Wansheng. Hal-hal belum berakhir di antara kita. Sambil menggertakkan giginya, dia menghela napas dan mengingat kembali kehidupan indah yang telah dia jalani di Sky City, dan bagaimana datang ke distrik pelangi seperti jatuh ke kedalaman Yellow Springs. Dalam misi slip batu giok adalah peta. Setelah mengkonfirmasi lokasinya saat ini, ia mulai terbang dengan kecepatan yang baik ke arah tebing Witegrove. Di bawah, medannya ditutupi dengan hutan lebat, lengkap dengan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Saat dia berjalan, dia tidak melihat siapapun di dalam hutan itu sendiri. Satu-satunya hal di tanah adalah selimut tebal daun yang telah membusuk di sana untuk yang tahu berapa tahun. Di banyak daerah, daun membusuk menjadi tidak lebih dari lumpur. Saat ini mendung, dan meskipun tidak hujan, suara guntur yang teredam bisa terdengar. Seluruh tempat itu tampak sangat sunyi, dan membuat Bai Xiaon merasa sangat sendirian. Dia tidak bisa membantu tetapi mendesah berulang kali. Yang terbaik adalah menemukan beberapa pembudidaya lokal dan melihat apakah aku bisa mendapatkan berita tentang Witegrove Cliff dan Suo Hengfeng ini. Setelah beberapa saat, dia mengganti jubah kuningnya dan menjadi pakaian yang lebih mencolok. Setelah itu dia berusaha mencari beberapa penduduk setempat. Namun, sepertinya dia benar-benar berada di lokasi yang tidak biasa. Setelah menghabiskan 10 hari pencarian penuh, ia tidak dapat menemukan seorang kultivator tunggal di hutan. Satu-satunya yang dia lihat adalah sesekali binatang buas liar. Salah satunya adalah anaconda sepanjang 300 meter, dan suatu kali ia bahkan melihat sekawanan burung dengan kepala manusia dan mengeluarkan aura pembunuh. Hampir pada saat yang sama ketika dia melihat burung-burung itu, sebuah mulut tiba-tiba terbuka di salah satu pohon, yang kemudian menelan salah satu dari mereka. Pemandangan itu menyebabkan kulit kepala Bai Xiaon menjadi mati rasa, dan dia bahkan naik sedikit lebih tinggi ke udara saat dia terbang. Sepertinya ada sesuatu yang aneh di sini. Jangan beritahu aku bahwa benua Eternal Flux ini sama sekali tidak berpenghuni. Semakin dalam ia memasuki hutan, semakin banyak binatang buas yang dilihatnya di bawah. Bahkan ada beberapa yang sebanding dalam kekuasaan dengan tahap formasi inti. Pada saat itu, Bai Xiaon berhenti di tempatnya. Bagaimana mungkin peladang yayasan pendirian terlambat hidup secara permanen di tempat seperti ini? Bahkan ketika dia merenungkan masalah ini, dia melihat seekor kadal besar melompat dari hutan dan terbang menuju awan. Saat melaju lebih tinggi dan lebih tinggi, itu bertambah besar, dan untuk kejutan lebar Bai Xiaon, berubah menjadi naga banjir. Saat itu berputar di sekitar awan yang memancarkan tekanan yang menakutkan, Bai Xiaon tersentak dan mundur. Aku tidak bisa melakukan misi ini. Tidak ada jalan. Apakah Starry Sky Dao Polaritas Sekte mencoba membuatku terbunuh? Mata merah, dia mengertakkan giginya, berputar di tempat, dan kembali ke arah portal teleportasi. Chapter 410. 10 hari telah berlalu sejak Bai Xiaon meninggalkan Hall of Devil Slayers dan Starry Sky Dao Polarity Sect. Semua pelindung Bai Xiaon Dao sangat gugup. Meskipun tidak ada dari mereka yang benar-benar tahu banyak tentang misi yang sedang dia jalani, setelah menghabiskan sejumlah besar poin jasa, mereka berhasil menggali lebih banyak informasi tentang pembudidaya yayasan yang seharusnya dia lacak dan bunuh. Apa yang mereka temukan adalah bahwa kultivator ini memiliki latar belakang yang cukup signifikan. Mereka segera mencoba menghubungi Bai Xiaon untuk memberitahu dia tentang apa yang telah mereka temukan, hanya untuk menemukan bahwa karena alasan misterius, dia tidak mungkin dijangkau. Mungkin itu karena seberapa jauh benua Eternal Flux itu, atau mungkin ada beberapa alasan lain. Bagaimanapun, dia saat ini tidak dapat dihubungi. Bahkan ketika mereka kesal dalam kegelisahan mereka, Feng Youde, Master Taois jiwa yang baru lahir yang adalah Hall Master dari Hall of Devil Slayers, sedang duduk di sebuah kuil bermeditasi. Sekarang, dia sudah lama menyingkirkan semua yang terjadi dengan rekrutan baru itu dari benaknya. Dia bahkan tidak peduli apakah mereka hidup atau mati dalam misi mereka, selama bertahun-tahun, terlalu banyak murid di Hall of Devil Slayers telah mati untuk dihitung. Secara umum, misi pertama yang ditugaskan untuk anggota baru tidak terlalu sulit, dan memiliki tingkat kelangsungan hidup yang tinggi.
Beberapa hari yang lalu, dia telah mengajukan beberapa pertanyaan asal-asalan kepada Master Cloud Dao tentang misi yang telah ditugaskan, dan kemudian melanjutkan untuk fokus pada kultivasi. Ketika dia duduk di sana di kuil, dia tiba-tiba menyadari bahwa sesuatu dalam tasnya memegang berkedip-kedip dengan cahaya terang. Sambil mengerutkan kening, dia membuka matanya dan bertanya-tanya siapa yang berani membuatnya tidak senang dengan menyela meditasinya. Melihat ke bawah, ia menggunakan akal ilahi untuk memindai slip batu giok di tasnya yang memegang, di mana ekspresinya berkedip dan matanya melebar. Dia bahkan tersentak, dan segera, ekspresi kebingungan dan rasa tidak percaya terlihat di wajahnya. Utusan Heavenspan memanggilku. Dia hanya tahu sedikit tentang utusan Heavenspan, yang merupakan sosok yang sangat membingungkan, dan dikatakan berasal dari Laut Heavenspan untuk sementara waktu tinggal di sekte polaritas langit-langit berbintang. Bahkan Patriark setengah dewa sekte memperlakukan utusan dengan hormat. Orang yang sangat penting seperti itu adalah seseorang yang biasanya hanya bisa dilihat oleh Hallmaster, tetapi sekarang, dia dipanggil secara pribadi. Wajah Feng Youde yang biasanya terlihat baik sekarang dipelintir dengan kecemasan. Tidak berani berlama-lama, dia bangkit dan bergegas keluar dari kuil tempat dia bermeditasi, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat melewati pelangi tingkat kedua dan langsung menuju puncak pelangi tingkat pertama. Seluruh area dimeteraikan oleh mantra pembatas, tetapi setelah mantra memindai Feng Youde, dia diizinkan masuk. Untuk beberapa alasan, itu hanya menyebabkan kegugupannya meningkat. Pelangi tingkat pertama dari Starry Sky Dao Polarity Sect diduduki oleh Patriark setengah dewa sekte, dan baru-baru ini, oleh utusan Heavenspan yang misterius. Setelah Feng Youde dibiarkan melewati penghalang pertahanan, dia tidak berani untuk benar-benar menginjakkan kaki ke pelangi, dan hanya menunggu di atasnya, tangan menggenggam dan membungkuk dalam-dalam. Feng Youde, Hallmaster dari Hall of Devil Slayers di Sky Quarter Rainbow, ada di sini untuk meminta audiensi dengan utusan Heavenspan. Hampir segera, sesosok buram keluar dari udara tipis, memandang Feng Youde atas dan ke bawah, dan kemudian membawanya ke bawah ke pelangi. Kekhawatiran Feng Youde terus membangun ketika sosok buram membawanya ke sebuah lembah yang penuh dengan kicau burung, aroma bunga, dan energi spiritual yang kuat, serta sebuah kolam berisi ikan 7 warna yang berenang dengan malas. Pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan bahwa ikan itu sangat mirip bayi naga. Berdekatan dengan kolam adalah sebuah pondok kayu, di mana sosok dapat dilihat bermain sitar. Musik yang mengalun dari sitar itu anggun, namun dipenuhi dengan sentakan niat membunuh. Entah bagaimana, itu memengaruhi energi spiritual di lembah, menyebabkan gambar samar binatang buas muncul, binatang buas yang mengejutkan hingga ekstrim. Feng Youde mengambil napas dalam-dalam, lalu berjalan maju ke posisi sekitar 300 meter dari kabin kayu. Pada titik itu, tekanan yang membebaninya begitu kuat sehingga dia tidak berani melangkah lebih jauh. Menggenggam tangan, dia membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Aku Feng Youde. Salam, utusan Heavenspan." Ekspresinya tidak bisa lebih hormat. Utusan ini adalah orang yang bahkan dihormati oleh Patriark setengah dewa, jadi apakah itu dalam hal basis budidaya atau latar belakang, Feng Youde tahu betul bahwa tidak sopan bahkan dalam aspek sekecil apapun bukanlah pilihan. Setelah beberapa lama berlalu, suara seorang wanita muda keluar dari dalam pondok kayu. Feng Youde. Fakta bahwa dia menyebutkan namanya menyebabkan ekspresi Feng Youde berubah lebih suram. Sekali lagi, dia membungkuk dalam-dalam. Tidak perlu gugup, wanita muda itu melanjutkan. Aku memanggilmu ke sini hari ini karena aku punya tugas untukmu. Apapun, utusan. Apapun perintah yang kamu miliki, aku, Feng Youde, akan melakukan segala daya aku untuk melihat mereka selesai. Tekad dalam suaranya bisa memotong kuku dan memotong besi, dan siapapun yang mendengarnya akan yakin bahwa ia akan pergi kemana saja dan semua panjang untuk menepati janjinya. Sesaat berlalu, dan wanita muda itu berbicara lagi. Kamu memiliki murid di aula pembunuh iblis kamu bernama Bai Xiaon. Pastikan bahwa tidak ada yang tidak diinginkan terjadi padanya selama waktunya di Sky Quarter Rainbow. Jika kamu membuatnya aman sampai dia mencapai tahap Naschen Soul dan bergabung dengan parlemen para tetua, aku akan memberikan kamu sedikit keberuntungan yang akan membuat kamu mencapai Deva Realm. Feng Youde terkejut dengan kata-katanya. Dia adalah pembudidaya Naschen Soul dan Hallmaster dari Hall of Devil Slayers.
Menjadi rubah yang cerdik, dia mengerti bahwa dalam beberapa situasi, semakin sedikit yang kamu tahu, semakin aman kamu. Itu terutama benar ketika datang ke orang-orang kuat seperti utusan Heavenspan. Semakin sedikit dia mengerti tentang situasi ini, semakin baik. Terlebih lagi, ketika dia mendengar tentang keberuntungan yang akan membantunya menjadi dewa, matanya langsung bersinar dengan cahaya terang. Jika ada orang lain yang mengajukan tawaran seperti itu, dia tidak akan mempercayainya, tetapi ini adalah janji dari utusan Heavenspan. Karena itu, dia sepenuhnya mempercayai kata-kata wanita muda itu. Deva Realm. Gumamnya, mata berkilauan karena kegembiraan. Tentu saja, keinginannya untuk mencapai alam dewa itu intens, tetapi tingkat basis kultivasinya saat ini membuatnya sedemikian rupa sehingga, meskipun menjadi dewa tidak mustahil, itu menjadi semakin kecil kemungkinannya dari hari ke hari. Karena itu, kata-kata utusan Heavenspan tidak mungkin lebih menarik baginya. Menggenggam tangan, dia membungkuk lebih dalam dari sebelumnya. Jangan takut, utusan. Aku akan melakukan persis seperti yang kamu katakan, di balik bayang-bayang keraguan. Sambil penuh kegembiraan, dia berbalik dan pergi, terbang kembali ke Sky Quarter Rainbow dengan seberkas cahaya prismatik. Sepanjang jalan, dia tidak bisa berhenti meluap-luap dengan kegembiraan karena memikirkan nasib baik yang telah disebutkan dan bagaimana ini bisa menjadi keberuntungan-keberuntungannya. Dia mencoba untuk mengubur kegembiraannya, namun tidak mungkin baginya untuk mencegah matanya berkilau cerah. Aku tidak percaya Bai Xiaon ini mendorong seseorang yang begitu kuat untuk secara pribadi mengeluarkan perintah tentang dia. Untuk beberapa alasan, nama Bai Xiaon tampak akrab baginya, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa memasang wajah pada nama itu. Siapapun dia, Feng Youde sudah bertekad untuk merawatnya dengan baik selama waktunya di Hall of Devil Slayers, menjaganya dari segala macam bahaya, dan merawatnya sampai ke tahap Nascent Soul. Hahaha. Sepertinya kesempatanku di alam Deva sudah dekat. Dengan itu, dia mendorong maju dengan sedikit lebih cepat, dengan cepat tiba di Sky Quarter Rainbow dan Hall of Devil Slayers. Kirim untuk Tuan Cloud Dao segera, katanya. Ada terlalu banyak murid di aula pembunuh iblis sehingga dia tidak bisa mengingat mereka semua dengan namanya, dan karena itu, cara terbaik untuk berurusan dengan mereka adalah melalui Master Cloud Dao. Bagaimanapun, Master Cloud Dao bertanggung jawab atas catatan semua murid dan tugas misi mereka. Sebagai asisten Feng Youde yang paling terpercaya, dia telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam mengelola berbagai hal selama bertahun-tahun. Tepat ketika Feng Youde menetap di pelipisnya, Tuan Cloud Dao tiba. Takut membuat Feng Youde menunggu, dia bahkan menggunakan sihir rahasia untuk datang secepat mungkin, itulah sebabnya suara ledakan sonik yang tersisa bisa terdengar di luar. Setelah mendarat di luar kuil, ia dengan cepat meluruskan pakaiannya, tersenyum nakal, dan bergegas masuk. Setelah masuk, dia melihat bahwa Feng Youde yang berwajah baik tidak duduk di kursinya di kepala aula seperti biasanya. Alih-alih, dia berjalan mondar-mandir, ekspresinya diwarnai dengan kegembiraan yang tidak akan disadari kebanyakan orang. Namun, setelah bekerja erat dengan dia sebagai asisten begitu lama, Master Cloud Dao tidak bisa tidak memperhatikannya. Salam, Hal Master, kata Master Cloud Dao. Tampak seperti gambar burung hantu, ia melanjutkan, selamat, dan terimalah permohonan aku yang paling tulus. Dari cahaya sehat di wajahmu, murid dapat mengatakan bahwa beberapa peristiwa penting telah terjadi. Setelah mendengar kata-kata Master Cloud Dao, Feng Youde tertawa terbahak-bahak. Oh, kamu, katanya, tersenyum dan mengibaskan jarinya. Jika kamu menghabiskan lebih sedikit waktu bekerja pada membaca wajah dan lebih banyak waktu pada kultivasi, kamu mungkin bisa menembus ke tahap Nascent Soul. Master Cloud Dao terkekeh dengan kesadaran bahwa ia telah menilai situasi dengan benar. Murid. Namun, bahkan ketika dia bersiap untuk menawarkan sanjungan lagi, Feng Youde mengayunkan lengan bajunya dan menyela, baiklah, itu sudah cukup dengan sanjungan. Kami memiliki murid di aula pembunuh iblis bernama Bai Xiaon, kan? Rahang Master Cloud Dao terjatuh. Hah? Bai Xiaon.